Tuan Si sangat hebat. Baru-baru ini, beliau telah menembus ranah Lingzong, kata Feng Jingyu. Apakah Paman Si Yuan akhirnya berhasil? Tuan Wen sangat terkejut dan berkata, saya akan pergi ke rumah kakeknya untuk melihatnya. Feng Jingyu berkata, Tuan Si adalah guru yang paling gigih dan serius yang pernah saya lihat dalam memurnikan senjata. Ya, Paman Si Yuan sangat menyukai pemurnian peralatan. Kita harus belajar darinya. Merupakan berkah bagi Anda bahwa Anda dapat belajar dari Paman Si Yuan. Tuan Wen berkata, baiklah, saya akan menyimpan rekomendasi Anda. Saya akan mendaftar. Saya akan kembali lusa untuk mengikuti penilaian dengan Asosiasi Pemurni Alat Musik. Anda tidak boleh terlambat. Begitu, angin mengejutkan Yu hingga mengepalkan tinjunya, lalu ia keluar dari aula samping. Feng Jingyu kembali menyusuri jalan semula, berjalan keluar dari Asosiasi Peleburan, dan kemudian menemukan sebuah penginapan untuk menginap. Feng Jingyu mendapati bahwa rapat penilaian pemurnian senjata dari Asosiasi Pemurni Senjata tampaknya tidak semenarik acara lainnya, dan seluruh kota Qiyuan tidak seramai 2 hari ini. Mungkin tidak banyak orang yang berpartisipasi dalam penilaian pemurni senjata. Lagi pula, tidak seperti para biksu, mereka bisa berlatih selama mereka memiliki denyut spiritual, jadi mereka tidak terlalu memperhatikannya. Feng Jingyu menebak. Sebenarnya, Feng Jingyu hanya setengah menebak. Kali ini, itu hanyalah penilaian pemurni senjata di Kekaisaran Senki. Itu adalah penilaian internal dan tidak perlu dipublikasikan, jadi wajar saja tidak ada yang memperhatikannya. Bahkan beberapa orang mungkin tidak tahu, jadi kota Qiyuan secara alami tidak seramai itu. Feng Jingyu berlatih di penginapan selama 2 hari dan jarang keluar. Pada hari ketiga, Feng Jingyu meninggalkan penginapan dan menuju Asosiasi Pemurni Senjata. Pada hari ini, ada banyak orang dan banyak kereta serta kuda mewah di depan Asosiasi Pemurni Senjata. Ayo, Tuan Muda, Anda pasti bisa. Nona, Anda memang yang terbaik. Ayo, kami menunggu Anda kembali dengan sukses. Nak, nilaimu harus bagus, tapi jangan sampai kau kehilangan muka di keluarga kami. Di gerbang Asosiasi Peleburan, hanya beberapa orang yang mengikuti ujian. Selain orang tua mereka, 7 bibi dan 8 bibi datang untuk mengikuti ujian. Ketika Feng Jingyu melihat pemandangan ini, ia langsung teringat ujian masuk perguruan tinggi tahunan. Sekelompok besar orang tua berkumpul di pintu masuk lokasi ujian. Bahkan di bawah terik matahari bulan Juni, mereka tidak mau pergi. Mereka harus menunggu sampai ujian selesai. Feng Jingyu terkadang tidak mengerti. Bisakah orang yang sedang menunggu ujian di luar menulis seperti dewa? Pada akhirnya, ini hanyalah ujian. Jika Anda mendapatkan ujian yang bagus, Anda mungkin tidak berhasil. Jika Anda gagal, Anda mungkin tidak memiliki masa depan. Penilaian pemurni senjata memang merupakan hal yang mulia. Bahkan jika Anda menjadi pemurni senjata tingkat divisi junior, itu sangat populer, dan banyak sekte berpengaruh akan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, banyak keluarga akan sangat mementingkan penilaian pemurni senjata ini, yang berkaitan dengan masa depan sebuah keluarga. Selama ada pengrajin dalam sebuah keluarga, maka keluarga itu pasti akan maju. Jangan khawatir, ayah, aku akan mengujimu menjadi seorang pengrajin tingkat divisi, dan kemudian aku akan mengenakan pakaian asosiasi pengrajin dan memberimu wajah yang muram. Baiklah, ayah sedang menunggumu untuk keluar dengan gemilang. Ibu dan ayah, aku sedikit gugup. Aku takut aku akan membuat kesalahan. Jangan khawatir, kamu harus percaya diri. Sekalipun kamu tidak lulus ujian tahun ini, kembalilah tahun depan. Tuan Muda, ini ketiga kalinya kamu mengikuti ujian. Tuan Lu dari Asosiasi Pemurni Instrumen mengenalmu. Kamu tidak akan lulus ujian kali ini. Sungguh, dasar mulut gagak, aku selalu bilang setiap kali gagal, pasti karena mulut gagakmu. Kali ini, kalau aku tidak lulus ujian lagi, aku akan. Petik 2. Memangnya kenapa? Aku akan kembali tahun depan untuk mengujinya di akhir zaman. Feng Jingyu berjalan di antara kerumunan. Mendengar percakapan di sekitarnya, ia merasa geli. Ada berbagai macam orang di sana. Saat itu, pintu asosiasi peleburan tertutup, dan tidak benar-benar terbuka. Feng Jingyu mengamati bahwa orang-orang di pintu peleburan tampak terbagi menjadi 2 kelompok. Satu sisi tempat dia berada tampak lebih ramai, sementara di sisi lain, terdapat kereta perang dan kuda yang sangat mewah. Semua orang yang duduk di dalam tidak keluar, melainkan duduk di kereta dan kuda. Orang-orang ini pasti berasal dari berbagai tempat. Mereka mungkin anak-anak pangeran dan jenderal di Kekaisaran atau Istana Kekaisaran, tebak Qin Jingyu. Saudaraku, apakah kau datang sendirian? Saat itu, Feng Jingyu dikelilingi oleh seorang pemuda berusia sekitar 18 atau 9 tahun. Ia tampak agak kurus, dengan bungkusan besar di punggungnya, dan rambutnya terlihat agak berantakan. Feng Jingyu mengangguk dan berkata, apakah kita saling kenal? Seperti kata pepatah, saudara berada di 4 lautan. Jika kita tidak saling kenal sebelumnya, bukan berarti kita tidak akan saling kenal di masa depan. Pemuda itu berkata sambil tersenyum, nama saya Pejalan Kaki A. Saya berasal dari kota Tianyai, Kekaisaran Senki, dan saya juga di sini untuk berpartisipasi dalam penilaian Asosiasi Pemurni Senjata. Men, Feng Jingyu merasa geli. Bagaimana mungkin nama ini terasa seperti buatan? Saya tidak bisa menahannya. Ayah saya tidak berbudaya, jadi dia memberi saya nama. Seorang pejalan kaki menyeringai canggung dan menggaruk rambutnya yang berantakan. Si Tianjing berasal dari kota Jiuyuan, dinasti Beirong, kata Feng Jingyu. Saya pikir saudara si juga manusia, jadi saya merasa dia senasib. Lihat orang-orang ini, mereka semua ada di sini. Benar-benar berisik, kata pejalan kaki A. Feng Jingyu berkata, terlalu penting bagi sebuah keluarga untuk menjadi pemurni senjata. Tidak heran mereka begitu, hanya saja kau terlalu sibuk. Seorang pejalan kaki mencibir dan berkata, lihatlah kami, apa kami bisa datang ke sini? Saat aku datang, ayahku masih bekerja. Ketika aku mengatakan kepadanya bahwa aku akan mengikuti ujian penyuling senjata, dia tidak mengatakan apa-apa. Tubuh Luyu berbeda dengan Lu Jia. Bagaimana mungkin dia terlihat seperti orang kaya? Apa pekerjaan ayahmu? Feng Jingyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ayahku seorang pandai besi, kata seorang pejalan kaki. Feng Jingyu tertegun sejenak, dan beberapa dari mereka tidak bisa menahan tawa dan menangis. Tidak heran dia ingin mengikuti penilaian penyuling senjata. Apakah kau punya surat rekomendasi? Tanya Feng Jingyu. Aku meminta ayahku untuk menemui tuan kota, menulis surat rekomendasi, dan datang. Seorang pejalan kaki berkata dengan santai.
Apakah pandai besimu hebat? Kau bisa menulis surat rekomendasi kepada tuan kota sesuka hati, kata Feng Jingyu dengan ragu. Seorang pejalan kaki berkata, tidak, mungkin karena besi ayah saya sangat bagus. Beliau sering diundang oleh tuan kota untuk pergi ke rumah tuan kota. Ngomong-ngomong, ayah saya meminta tuan kota untuk menulis surat rekomendasi. Feng Jingyu terdiam. Apakah itu tidak masalah? Surat rekomendasi dari tuan kota tidak masalah. Bukankah Anda bermaksud meminta surat rekomendasi dari pengrajin? Tanya Feng Jingyu. Tidak, saya tidak mengatakan itu. Kata seorang pejalan kaki. Saya mengelap. Angin mengejutkan Yu hingga melontarkan kata-kata kasar. Selama Anda berasal dari Kekaisaran Kiamat, Anda hanya perlu surat rekomendasi dari tuan kota. Tetapi jika Anda berasal dari Istana Kekaisaran, kau butuh surat rekomendasi dari seorang ahli seni atau keluarga kerajaan di Istana Kekaisaran, kata seorang pejalan kaki. Lagi pula, lebih baik berada di Kekaisaran, kata Feng Jingyu. Ada sedikit keuntungan, kata seorang pejalan kaki, tapi dibandingkan dengan mereka, kita bukan apa-apa. Seorang pejalan kaki menunjuk orang-orang di dalam mobil mewah dan kuda. Mereka pasti putra-putri para pangeran dan jenderal di Kekaisaran atau Istana Kekaisaran, kata Feng Jingyu. Seorang pejalan kaki mengangguk dan berkata, ya, mereka semua berlatih dengan guru-guru terkenal. Mereka punya sumber daya yang melimpah untuk membuatnya. Mereka menang di garis start sejak awal. Feng Jingyu berkata, menang di garis start belum tentu menjadi yang pertama mencapai akhir, jadi tidak ada yang perlu diirikan. Selama kalian mau bekerja keras, kalian juga bisa keluar dari jalur yang sama indahnya dalam memurnikan peralatan. Saya suka itu. Seorang pejalan kaki sangat menyukainya. Tak lama kemudian, pintu asosiasi peleburan terbuka, dan Guru Wen keluar sambil berkata, semua yang berpartisipasi dalam penilaian peleburan akan masuk ke asosiasi untuk berpartisipasi dalam penilaian. Baiklah, baiklah, kamu boleh masuk, nak. Kamu harus mengisi tenaga. Tuan muda, kamu yang terbaik. Tuan muda, kamu yang terbaik. Nona, kamu yang terbaik. Nona, Nona, kamu yang terbaik. Kamu yang terbaik. Mendengar kata-kata ini, Feng Jingyu merasa orang-orang ini pandai mengeja. Setelah itu, orang-orang di klub membuka pintu. Yang lain bergegas masuk, sementara Feng Jingyu memperhatikan orang-orang yang keluar dari mobil dan kuda mewah. Mereka semua berpakaian mewah, berbakat, dan cantik. Mereka benar-benar kaya dan mulia. Saudara Si, jangan lihat. Ayo pergi dulu, kata pejalan kaki A. Feng Jingyu berkata, saudara Lu, jika kamu ikut serta dalam penilaian pemurni senjata kali ini, apakah kamu berencana untuk berpartisipasi dalam kompetisi pemurni senjata daratan Tianqi? Itulah yang ingin dilihat alam, kata pejalan kaki A. Feng Jingyu dan pejalan kaki A memasuki asosiasi peleburan, mengikuti kerumunan di depan, dan setelah 7 putaran dan 8 putaran, mereka tiba di sebuah alun-alun yang luas. Alun-alun ini begitu mengerikan sehingga seolah-olah menempati setengah dari luas seluruh asosiasi, yang setara dengan lapangan sepak bola. Di alun-alun yang luas ini, terdapat puluhan peralatan pemurnian, termasuk tungku pembakaran, palu, dan sebagainya. Singkatnya, selama peralatan yang dibutuhkan oleh peleburan sudah tersedia di sini. Semua orang yang berpartisipasi dalam penilaian akan dibawa ke area yang ditentukan. Jika mereka berada di area ini, tidak ada yang namanya bermartabat atau tidak. Semua orang diperlakukan sama. Di mimbar alun-alun yang luas ini, terdapat beberapa orang, termasuk orang tua dan parubaya. Orang-orang ini adalah pengawas ujian ini. Dan di bawah orang-orang ini, ada barisan orang-orang yang mencatat penilaian ini. Di sekitar alun-alun, banyak orang parubaya berdiri. Seluruh pemandangan terlihat sangat serius, menciptakan suasana tegang. Biarkan orang-orang masuk, lihatlah, pemandangan ini bukan untuk bersenang-senang. Ada 48 orang yang mengikuti ujian, 32 orang mendaftar untuk ujian guru tingkat rendah dan 16 orang mendaftar untuk ujian guru tingkat menengah. Master Wen berdiri di sisi mimbar dan berkata dengan hikmat, saya ingin memperkenalkan pengawas ujian ini. Master Huo, pengawas yang ditugaskan oleh kantor pusat asosiasi pemurnian daratan Tianqi, adalah seorang master surgawi. Duduk di tengah, seorang lelaki tua berkostum master surgawi melambaikan tangan kepada semua orang dan menunjukkan senyum tipis. Semua orang dapat melihat bahwa lencana pemurni senjata Master Huo adalah simbol tungku tripod dan 3 pedang, yang berarti bahwa ia adalah seorang pengrajin tingkat rendah. Zhou, presiden cabang Kekaisaran Senki dari Asosiasi Pembuat Barang, adalah seorang pelebur tingkat master surgawi, lanjut Master Wen. Duduk di sebelah kiri Master Huo adalah Zhou Changming, ketua cabang Kekaisaran Senki dari Asosiasi Pemurni Senjata. Di atas ketua terdapat tumpu kuali, 2 pedang, dan 2 pisau. Ketua Zhou adalah pengrajin tingkat menengah setingkat Master Surgawi, yang levelnya 1 tingkat lebih tinggi dari Master Huo. Mengapa ia menjadi foil? Petik 2. Tidakkah kau mengerti itu? Meskipun Tuan Huo adalah pengrajin tingkat rendah, ia dikirim oleh markas besar Asosiasi Pemurni, yang setara dengan utusan Kekaisaran. Status alami Anda lebih tinggi daripada Presiden Zhou, dan Anda akan memberinya muka dengan duduk di tengah. Berikut ini tentang Lu Tianxi, Wakil Presiden Asosiasi Pemurni Senjata Kekaisaran Senki. Ia adalah pemurni senjata tingkat Tianxi. Tuan Wen melanjutkan perkenalannya. Di sebelah kanan Tuan Huo duduk Tianxi Lu. Lencana di lengan kirinya adalah simbol tungku tripod dan 3 pedang. Ia juga seorang pengrajin tingkat rendah. Lu Tianxi ini adalah seorang pria tua berambut abu-abu. Ia tampak tegas. Selain 3 penguji, ada juga 6 pencatat. Mereka bertanggung jawab atas situasi saat Anda memurnikan senjata. Jika ada yang curang, tidak mengikuti aturan, lulus, dan sebagainya. Tuan Wen melanjutkan, selain itu, ada inspektur di sekitar ruang ujian. Mereka akan terus berpatroli di ruang ujian untuk memastikan Anda tidak menyontek dan memastikan kejujuran dan kewajaran ujian. Petik 2. Isi ujiannya sangat sederhana. Mereka yang mendaftar untuk pemurni senjata tingkat rendah hanya perlu menggunakan alat-alat di ruang ujian untuk memurnikan senjata roh dalam waktu yang ditentukan. Selama mereka yang mendaftar untuk pemurni senjata tingkat menengah lulus ujian dan disetujui oleh 3 pengawas dalam waktu yang ditentukan, mereka akan dianggap lulus ujian. Apakah ada hal lain yang tidak Anda mengerti? Mata Guru Wen mengamati manusia. Hanya boleh menggunakan peralatan ruang ujian. Tanya seseorang. Ya, hanya peralatan yang digunakan di ruang ujian yang diperbolehkan. Jika kamu menyontek, kamu akan didiskualifikasi dan tidak akan diizinkan mengikuti ujian dalam waktu 3 tahun.
Master Wen berkata, setelah beberapa saat sebelum memasuki arena, kamu harus melepas penyimpanan ruang di tubuhmu, dan orang khusus akan bertanggung jawab untuk menyimpannya. Kamu bisa yakin akan keamanannya. Dan melepas penyimpanan ruang, sangat ketat. Tidak apa-apa jika kamu tidak membuka pakaian. Seseorang yang mengikuti ujian tingkat menengah berkata dengan nada mengejek. Saya punya pertanyaan, bisakah saya mendapatkan 2 nilai berturut-turut? Tanya Feng Jingyu. Apa, 2 ujian dan 2 nilai? Konyol, bagaimana mungkin? Apakah orang ini terlalu percaya diri? Bahkan jika kamu belum lulus ujian tingkat dasar, apakah kamu ingin mengikuti ujian tingkat menengah? Feng Jingyu bertanya, dan seseorang langsung berkata dengan nada meremehkan. Saya bilang, saudara Si, apakah kamu terlalu percaya diri? Semua orang yang lewat menciutkan leher. Tanya saja, tapi belum tentu aku punya 2 tingkat. Angin mengagetkan Yu sambil tersenyum. Diam, Master Wen melirik Feng Jingyu lalu berkata, pada prinsipnya, kalian hanya bisa menguji 1 tingkat pada satu waktu. Namun, jika kalian memiliki kemampuan untuk memurnikan senjata roh yang memenuhi persyaratan pemurni senjata tingkat menengah, kalian juga bisa menjadi pemurni senjata tingkat menengah. Tidak apa-apa, terima kasih banyak, katanya sambil tersenyum. Master Wen berkata, ada masalah apa? Kalau tidak ada masalah, silakan mulai penilaian. Tak satu pun dari 48 orang yang hadir bertanya lagi. Master Wen berkata, serahkan alat penyimpanan ruang, lalu pasang plat nomor. Pada saat ini, 48 anggota asosiasi peleburan mendatangi masing-masing kandidat, mengambil alat penyimpanan ruang dan barang-barang mereka, lalu menempelkan plat nomor seri dengan nomor seri yang sama dengan para penguji. Semua penguji masuk ke ruang ujian dan temukan tungku yang sesuai dengan plat nomor di tubuh kalian, kata Master Wen. Semua orang menemukan tungku yang sesuai secepat mungkin. Semua orang sedikit gugup. Lagi pula, suasananya terlalu tegang. Master Wen berkata, waktu untuk ujian peleburan tingkat rendah adalah 3 batang dupa, dan waktu untuk mendaftar ujian master tingkat menengah adalah 5 batang dupa. Ujian dimulai. Master Wen berkata bahwa ia sudah memesan 1 batang dupa. Hanya 3 batang dupa. Pendek sekali. Sudah selesai. Waktu ini terlalu singkat. Menurut kecepatan harianku, hanya butuh 2 atau 3 hari untuk memurnikan 1 senjata roh, apalagi 3 batang dupa. Banyak orang hanya mendengarkan 3 batang dupa, dan mereka terburu-buru, sama sekali tidak tahu harus mulai dari mana. Feng Jingyu tidak terburu-buru untuk mulai memurnikan alat. Ia pertama-tama mengamati situasi orang lain di sekitarnya. Lucu melihat orang-orang itu terburu-buru. Apakah perlu? Feng Jingyu kembali membuka jalan menuju Renjia. Seorang pejalan kaki tidak mulai memurnikan alat. Sebaliknya, ia berdiri di sana menatap kompor dengan linglung. Ia tidak tahu harus mulai dari mana atau apa yang harus dimurnikan. Secara umum, tidak ada aturan tentang jenis senjata roh apa yang harus dimurnikan, selama itu adalah senjata roh. Oleh karena itu, banyak orang memilih untuk bersikap oportunis, memurnikan beberapa alat roh kecil, karena ukurannya yang kecil, proses penempaan awal membutuhkan waktu lebih sedikit. Feng Jingyu memperhatikan mereka yang mendaftar untuk menjadi pemurni senjata tingkat menengah. Dibandingkan dengan mereka yang baru pertama kali mengikuti ujian, mereka seharusnya sedikit lebih tenang, setidaknya tidak terlalu panik. Waktu untuk 3 batang dupa sangat singkat. Apa yang harus saya sempurnakan? Feng Jingyu menyentuh dagunya dan berpikir. Ketika Guru Wen melihat Feng Jingyu masih berpikir, ia tidak langsung menyempurnakan peralatannya, jadi ia mengerutkan kening. Hanya ada 3 batang dupa. Mengapa anak itu belum mulai? Guru Wen sedikit khawatir. Lagi pula, ia adalah murid dari sekolah yang sama. Ketua Zhou, dalam penilaian 4 pemurni senjata kekaisaran, batas waktu Anda adalah yang tersingkat. Bagaimana pendapat Ketua Zhou tentang waktu ini? Huo Tianxi menatap ruang ujian dengan tergesa-gesa, sama sekali tidak ada proses pemurnian, dan mau tidak mau bertanya. Zhou Changming berkata, 3 aspek yang perlu dipertimbangkan terutama dari sikap, ketenangan, kecerdasan, dan tingkat kemampuan. Karena waktunya singkat, beberapa peserta magang yang suka bermalas-malasan di hari kerja akan terburu-buru selama ujian. Mereka adalah orang-orang pertama yang ingin saya singkirkan. Kedua, berapapun waktu yang Anda miliki, Anda dapat menenangkan diri dan fokus pada pemurnian alat, bukan pada waktu. Hanya jika Anda cukup tenang, Anda akan merasa tenang dan percaya diri. Petik 2. Kedua, kebijaksanaan. Karena waktu yang singkat, mustahil untuk memurnikan Reiki yang lebih besar. Kita perlu menghemat waktu untuk memurnikan senjata roh yang lebih kecil. Jika Anda memurnikan Reiki yang besar saat ini, Anda akan menghabiskan banyak waktu dalam penempaan, dan Anda tidak akan mendapatkan kompensasi. Yang terakhir adalah level. Jika dia cukup pintar untuk memilih roh yang lebih kecil, maka levelnya harus dipertimbangkan. Seperti yang kita semua tahu, semakin kecil ukuran senjata roh, semakin sulit untuk menyegel dan mengukir susunan pengumpul roh. Oleh karena itu, hanya ketika susunan pengumpul roh sangat terampil dalam memotong segel, barulah susunan pengumpul roh dapat menyegel dan mengukir susunan pengumpul roh pada instrumen roh kecil. Jika kamu dapat melewati keempat kriteria dalam waktu sesingkat itu, kamu akan lulus penilaian. Setelah mendengar pidato tersebut, Guru Huo mengangguk setuju dan berkata, dengan 4 poin ini, kita memang dapat memilih pengrajin yang unggul untuk bergabung dengan asosiasi kita. Namun, saya khawatir tingkat kelulusannya tidak terlalu optimis. Zhou Changming berkata, yang saya inginkan bukanlah seberapa tinggi tingkat kelulusannya, tetapi apakah itu unggul. Pabrik peleburan yang lulus di tangan saya harus unggul, bukan sekadar lulus. Oleh karena itu, di antara 4 kerajaan, hanya saya yang memiliki tingkat kelulusan terendah, tetapi bakat yang saya kirim ke asosiasi pabrik peleburan juga yang terbaik. Tidak ada keraguan tentang ini. Presiden sering memuji Tuan Zhou atas perlakuannya yang ketat terhadap peralatan pemurnian. Mari kita belajar lebih banyak darinya, kata Huo. Zhou Changming berkata dengan rendah hati, Guru Huo serius. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Saya ingin melatih lebih banyak pemurni instrumen yang unggul untuk asosiasi pemurni instrumen. Zhou Huichang benar-benar berniat baik, seru Huo Tianxi. Begini, yang ke-16 dan ke-20 belum dimulai. 2 orang ini sangat aneh. Mereka sepertinya tidak takut bertindak bodoh, kata Lu. Nomor 16 adalah Feng Jingyu, dan nomor 20 adalah seorang pejalan kaki. Huo Tianxi dan Zhou Changming sama-sama memandang Feng Jingyu dan pejalan kaki A. Dibandingkan dengan kesibukan orang lain, mereka tampak canggung, seolah-olah hanya penonton.
Jika mereka tidak takut bertindak bodoh, maka kedua orang ini setidaknya telah memenuhi salah satu persyaratan, yaitu ketenangan, kata Zhou Changming ringan. Tapi aku tidak cukup pintar. Jika aku tidak mulai sekarang, aku khawatir akan terlambat, kata Huo. Kalau begitu lihat ke bawah, kata Zhou Changming. Dalam waktu sesingkat ini, mari kita buat sesuatu yang kecil. Feng Jingyu melihat materi yang diberikan oleh ruang ujian, lalu ia memikirkan sesuatu di dalam hatinya. Para pejalan kaki di sisi lain juga telah mulai menyempurnakan, aksinya tidak panik, sama sekali tidak cemas. Mereka sudah mulai, sepertinya mereka punya rencana, kata Lu. Huo Tianxi mengangguk dan berkata, memang. Aku penasaran senjata roh macam apa yang akan mereka sempurnakan. Mereka begitu tenang, semakin kecil volumenya, semakin pendek proses penempaannya dan semakin banyak waktu yang dihemat. Namun, jika susunan pengumpul roh tidak cukup terampil, berapapun waktu yang dibutuhkan, saya khawatir itu akan gagal, kata Zhou Changming. Feng Jingyu dengan santai melemparkan sepotong bahan ke dalam tungku dan membakarnya. Setelah membakar setengah kolom dupa itu dijepit, lalu mulai mengetuk. Pejalan kaki A berbeda, tampaknya aura yang dimurnikan bukanlah aura biasa. Aura itu juga dibakar dan dilebur. Meskipun ada banyak prosedur, prosesnya teratur, yang menunjukkan kemampuan menempannya yang terampil. Hal ini diperkirakan berkaitan dengan lingkungan tempat tinggalnya. Ia telah bekerja dengan ayahnya sejak kecil, dan ia sangat terampil dalam pembuatan besi. Jika orang lain menilai aliran puing, maka Feng Jingyu dan pejalan kaki A adalah King Liu. Mereka sama sekali tidak selaras dengan orang lain. Yang lain terburu-buru, takut tidak cukup waktu dan mereka cemas. Sementara Feng Jingyu tidak dapat melihat ekspresinya, pejalan kaki A tenggelam dalam penempaan, tidak peduli berapa lama waktu berlalu. Waktunya untuk sebatang dupa, kata Master Wen dengan suara keras, lalu menyalakan sebatang dupa. Waktu untuk membuat sebatang dupa telah berlalu, dan aku belum mulai menempa. Meskipun sudah lama menempa, tetap saja butuh waktu. Yang paling fatal adalah formasi pengumpul roh pemotong segel membutuhkan waktu paling lama. Bagaimana ini bisa dilakukan? Mustahil menyelesaikan penilaian. Terlalu ketat dan keras. Aku tahu aku sudah belajar keras saat itu. Kupikir aku bisa menyempurnakannya. Siapa yang tahu betapa singkatnya waktu itu? Tidak, aku tidak bisa. Aku akan tenggelam. Kalau tidak, jika formasi pengumpul roh pemotong segel gagal, aku akan tamat. Banyak orang sangat cemas dan menyesal. Setelah beberapa saat, Feng Jingyu mengambilnya dan melihatnya. Ia membuat anak panah kecil yang panjangnya hanya beberapa jari. Feng Jingyu memang ahli dalam membuat benda-benda kecil. Saat ia menyempurnakan senjata dengan Si Yuan, Feng Jingyu menyempurnakan begitu banyak peluru. Untuk benda-benda kecil ini, ia bisa datang dengan mata sipit. Feng Jingyu melihat waktu, dupa kedua hanya setengah waktu, ia tidak terburu-buru mengetuk perlahan. Dan seorang pejalan kaki juga mulai menempa. Ia terlalu cepat mengayunkan palu, terlihat begitu kurus, bermain besi dengan begitu ganas. Apakah itu metode palu langit? Kecepatan Lu berubah ketika melihat Tian Jia. Zhou Changming juga terkejut. Ini adalah metode Tian Cui, yang tidak disebarkan oleh keluarga Lu. Apakah ini keturunan keluarga Lu? Konon, keluarga Lu menciptakan metode pemurnian peralatan dan menciptakan metode pemurnian peralatan baru. Hanya sedikit orang yang tahu tentang asosiasi ini, tetapi hanya sedikit yang mengetahuinya, kata Huo. Metode pemurnian peralatan Lu selalu berlawanan dengan metode asosiasi kita. Apa yang mereka perhatikan paling utama bukanlah susunan pengumpul roh, melainkan penempaan. Lu Tianxi berkata, ide Lu adalah bahwa hanya ketika penempaannya sempurna, barulah dapat dianggap sebagai instrumen spiritual yang sempurna. Namun, tingkat susunan pengumpul spiritual tidak berpengaruh. Karena teori ini, Lu berdebat panjang lebar dengan asosiasi peleburan. Salah satu leluhur Lu pernah mengikuti kontes pemurnian senjata dengan ketua umum asosiasi pemurni instrumen. Setelah kontes itu, Lu tiba-tiba menghilang, sama seperti ia tidak pernah melihat dunia pemurni artefak di daratan Tianqi. Petik 2. Awalnya, ketua asosiasi tidak mengatakan sepatah kata pun tentang kontes tersebut, yang menjadi misteri besar. Aku tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, Lu muncul kembali. Apakah kemunculan anak laki-laki ini berarti Lu akan kembali ke dunia? Atau apakah anak laki-laki ini dikirim oleh Lu untuk menantang asosiasi peleburanku? Zhou Changming mengerutkan kening. Apapun alasannya, mari kita lihat situasinya sekarang, kata Huo. Lu Tianxi juga mengangguk dan berkata, ya, meskipun ide Lu berbeda dari kita, mereka semua adalah pemurni senjata. Tidak perlu bersikap seperti musuh. Seorang pejalan kaki mengayunkan palunya. Setiap kali palu itu jatuh, tampaknya hanya sekali. Tetapi sebenarnya, lebih dari 10 kali palu terus-menerus dipalu. Palunya sangat halus, tanpa penyimpangan. Metode palu yang sangat indah. Teknik penempaan ini luar biasa. Beberapa orang secara tidak sengaja melihat metode palu orang yang lewat, tetapi mereka tertarik dengan metode palu orang yang lewat. Dari mana anak itu berasal? Palunya sangat indah. Itu hanya khayalan. Apa gunanya palu? Kuncinya adalah memiliki efek praktis. Beberapa orang mengejeknya. Feng Jingyu memperhatikan tempaan baju zirah orang yang lewat, dan langsung tertarik dengan teknik palu orang yang lewat. Ia sangat terkejut dan berkata, orang ini benar-benar tersembunyi. Teknik palunya begitu indah. Setiap kali dipukul, kekuatannya sangat seimbang pada sasaran. Terlebih lagi, setelah setiap pukulan, akan ada beberapa pantulan cepat. Petik 2. Sepertinya pantulan ini bukan kebetulan, tetapi disengaja. Hal ini dapat membuat tegangan permukaan artefak lebih seragam. Setiap palu begitu sempurna, saya khawatir apapun dapat ditempa dengan sangat indah di tangannya. Setelah melihat tempaan orang yang lewat, Feng Jingyu memandangi tempaannya. Ia merasa bahwa ia adalah seorang ahli kecantikan dan penoda. Apa gunanya kekuatan? Feng Jingyu hanya bisa menghibur dirinya sendiri seperti ini. Feng Jingyu menghaluskan permukaan anak panah itu. Setelah memolesnya, ia masih puas dan berkata, sekarang sudah cantik. Bang, saat ini, ledakan suara teringat seseorang di tangan roh meledak, semua upaya telah gagal. Peserta ujian nomor 5 gagal dalam pemotongan segel, silakan tinggalkan ruang ujian, Master Wen mengumumkan dengan lantang. Selama susunan pengumpul roh tidak bermasalah, ia bisa menjadi pemurni alat. Bang, peserta ujian nomor 19 gagal menyegel susunan pengumpul roh pemotongan, silakan tinggalkan ruang ujian, kata Master Wen. Sekarang hanya tersisa satu batang dupa, dan kebanyakan dari mereka sudah mulai menyegel susunan pengumpul roh pemotongan dan penyegelan.
Dalam semua proses pemurnian, susunan pengumpul roh pemotongan segel adalah yang paling sulit dan memakan waktu. Oleh karena itu, semua orang berharap susunan pengumpul roh pemotongan segel akan bertahan lebih lama, sehingga tingkat keberhasilannya akan lebih tinggi. Bang, susunan pengumpul roh pemotongan segel nomor 26 gagal, silakan tinggalkan ruang ujian, Master Wen mengumumkan. Satu persatu peserta ujian gagal menyegel susunan pengumpul roh pemotongan dan penyegelan, yang secara langsung kehilangan kualifikasi ujian. Hal ini memberikan banyak tekanan pada orang lain yang masih memurnikan alat roh, terutama mereka yang sudah mulai menyegel susunan pengumpul roh pemotongan. Beberapa orang terus-menerus gemetar. Tentu saja, akan ada masalah dengan susunan pengumpul roh. Aneh kalau tidak meledak. Susunan pengumpul roh pemotong segel nomor 21 gagal. Silakan tinggalkan ruang ujian, kata Master Wen. Alat-alat roh orang-orang ini terlalu kecil. Susunan pengumpul roh pemotong segel ini memang sulit dikerjakan. Awalnya, susunan pengumpul roh pemotong segel ini tidak terampil. Sekarang masih di tempat yang begitu sempit. Anehnya, susunan ini tidak pernah gagal, kata Zhou Changming. Baru setengah waktu dari dupa ketiga berlalu, dan 4 atau 5 orang telah gagal. Yang lain sangat gugup dan gemetaran. Kegagalan akan terjadi cepat atau lambat, kata Huo. Ini adalah penilaian ketenangan dan level. Ketika seseorang kehilangan kualifikasinya, ia mulai gugup. Bagaimana ia bisa berhasil? Kata Zhou Changming. Si kecil Lu dan si kecil berjubah itu sangat tenang di awal. Saya tidak tahu apakah saya bisa menyelesaikan ujian atau tidak, kata Huo Tianxi sambil tersenyum. Si kecil berjubah itu sudah mulai menyegel dan mengukir susunan pengumpul roh. Alat rohnya juga sangat kecil, hanya jari-jarinya yang panjang. Sangat sulit untuk menyegel roh, kata Lu. Baru saja, dia ingin mengambil 2 level berturut-turut. Dengan aura sekecil itu, tidak mudah untuk mendapatkan pemotongan segel yang memenuhi persyaratan pemurni senjata tingkat menengah. Kata Zhou Changming, aku lebih suka kedua anak ini, kata Huo Tianxi sambil tersenyum. Feng Jingyu melihat jam dot dan sebagian besar waktu dupa. Mulutnya sedikit terangkat dan berkata sambil tersenyum, waktu sebanyak itu sudah cukup. Feng Jingyu telah mengukir susunan pengumpul roh untuk peluru sekecil itu, apalagi di anak panah. Sangat mudah untuk menangkapnya. Feng Jingyu bisa datang dengan mata tertutup untuk susunan pengumpul roh pemotong segel. Sekarang dia sangat berterima kasih kepada si Yuan atas persyaratannya yang tinggi. Tanpa persyaratan ketat Ishihara, dia tidak akan pernah begitu abadi. Jika tidak, penilaian ini, seperti yang lainnya, akan gagal. Feng Jingyu melihat seorang pejalan kaki di depan susunan pengumpul roh pemotong segel. Pejalan kaki itu masih berdetak saat ini. Dia benar-benar menuntut penampilan senjata roh itu. Itu hampir sempurna. Feng Jingyu menarik kembali pandangannya, lalu menutup matanya. Tanpa gangguan, dia mulai memotong segel dan mengumpulkan roh. Kali ini, Feng Jingyu berencana untuk menjadi pemurni senjata tingkat menengah sekali, untuk menyelamatkan masa depan. Selain itu, jika Anda menjadi pemurni senjata tingkat 2, Anda pasti akan mendapatkan manfaat dan hak istimewa yang besar. Feng Jingyu mengerahkan seluruh energinya ke dalam susunan pengumpul roh. Dia ingin meningkatkan akurasi susunan pengumpul roh, dan berencana menyegel 2 susunan pengumpul roh di dalam senjata roh. Ketika hanya tersisa setengah pilar dupa, orang yang lewat akhirnya menyelesaikan penempaannya. Hasilnya adalah sebuah pedang pendek dengan panjang lengan yang pendek. Pada pedang pendek tersebut, terdapat beberapa pola naga dan phoenix yang ditempa secara langsung. Setelah belati selesai ditempa, muncul kilatan cahaya dari pola tersebut. Semburan cahaya ini menarik banyak orang, semuanya ternganga, sungguh luar biasa. Ini adalah metode penempaan Lu, yang sangat mementingkan keindahan. Benda-benda yang ditempa oleh anak itu terlihat sangat bagus, kata Huo. Jika terlalu mencolok, tidak ada gunanya. Kuncinya adalah melihat apakah senjata rohnya dapat disegel dengan sukses, kata Lu. Waktu penempaan dupa Banzu memang agak singkat, kecuali dia sangat ahli dalam memotong segel dan mengumpulkan susunan roh, dan memiliki tingkat keberhasilan 100%, kata Huo. Orang ini benar-benar punya keahlian. Bahkan sepotong logam biasa pun bisa bersinar karena emosinya. Feng Jingyu juga terkejut. Masih ada setengah batang dupa tersisa. Sekarang semua orang sangat gugup. Beberapa orang hanya punya setengah batang dupa untuk menyegel susunan pengumpul roh. Sangat sulit untuk menyegel dan mengukir susunan pengumpul roh pada wadah roh sekecil itu. Oleh karena itu, setelah setengah dupa terakhir, kami mendengar bahwa banyak instrumen spiritual orang-orang meledak dan pemurniannya gagal. Master Wen terus-menerus mengumumkan daftar kegagalan, dan suasana menjadi semakin tegang. Namun, Feng Jingyu masih sangat tenang, tidak ada gejolak emosi karena bertambahnya waktu dan jumlah kegagalan. Dia berhasil menyelesaikan pemotongan segel susunan pengumpul roh, dan 2 susunan pengumpul roh pun terukir. Di bawah 2 susunan pengumpul roh, angin Jingyu memadamkan aura, dan cahaya panah kecil tiba-tiba mekar dan melayang di udara. Ketiga pengawas melihat cahaya Feng Jingyu, dan mata mereka tertuju pada roh Feng Jingyu. Anak ini hebat, dari awal hingga akhir, dia tampak sangat tenang. Apalagi, efek dari energi pengumpul rohnya juga sangat bagus. Terima kasih banyak. Feng Yu terkejut dan bergandengan tangan untuk memberi hormat. Mendengar apa yang dikatakan Guru Huo, semua orang yang hadir tercengang. Sebelumnya, mereka menertawakan kesombongan Feng Jingyu. Sekarang mereka menamparkan wajah mereka. Apakah dia benar-benar mampu melakukan itu? Atau karena ada hubungannya, bagaimana dia bisa lulus ujian tingkat menengah? Penilaiannya tidak adil. Mereka yang tidak lulus ujian semuanya berbicara dengan nada bertanya. Guru Huo mengangguk, lalu ketiga guru surgawi itu kembali menghampiri orang yang lewat. Orang yang lewat itu tertawa. Ketiga guru surgawi itu memandang orang yang lewat itu, dan mereka tampak tidak tampan. Bisa dibilang mereka agak ceroboh. Tampaknya pedang Lu Huo terlalu kecil untuk ditempa dalam waktu sesingkat itu, karena saking kecilnya. Saya telah memurnikan semua kotoran di dalamnya. Ini adalah sepotong besi murni yang telah dimurnikan, kata seorang pejalan kaki. Feng Jingyu juga sedikit terkejut. Dalam waktu sesingkat itu, bisakah semua kotoran di dalam besi sebesar itu ditempa? Huo Tianxi, Lu Tianxi, dan Zhou Changming juga sangat terkejut. Kemudian Huo Tianxi memeriksa susunan pengumpul roh di dalamnya. Mereka tidak melihat susunan pengumpul roh yang dipahat oleh orang yang lewat, jadi mereka sangat penasaran apakah ada susunan pengumpul roh di dalamnya. Roh Huo Tianxi menembus belati dan menemukan bahwa terdapat susunan pengumpul roh di dalamnya. Terlebih lagi, susunan pengumpul roh itu bukanlah susunan pengumpul roh biasa.
Susunan itu seindah bintang-bintang. Huo Tianxi membelalakan matanya dan berkata, bagaimana kau melakukannya? Kau sepertinya tidak punya waktu untuk menyegel dan mengukir susunan pengumpul roh, kan? Lu Tianxi dan Zhou Changming juga memeriksa kondisi susunan pengumpul roh. Mereka juga terkejut dan bingung. Saat menempa, aku mulai menyegel dan memotong susunan pengumpul roh. Ini kebiasaanku. Aku tidak suka menyegel dan memotong susunan pengumpul roh sampai terakhir kali, kata seorang pejalan kaki. Menempa sambil mengukir susunan pengumpul roh. Ketiga penguasa surgawi tercengang. Apakah mereka masih bisa beroperasi seperti ini? Namamu Lu? Tanya Zhou Changming. Ya, aku orang yang lewat. Kata orang yang lewat A. Orang yang lewat A. Ketiga guru itu tertawa terbahak-bahak, dan guru Huo berkata, nama ayahmu agak aneh. Lumayan, seorang pejalan kaki menggaruk kepalanya. Metode palu yang kau gunakan dalam penilaian tadi seharusnya metode palu langit milik Lu. Tanya Zhou Changming. Metode palu langit. Seorang pejalan kaki bingung dan berkata, aku tidak tahu. Ayahku mengajariku ini sejak aku kecil. Dia tidak mengatakan metode palu apa itu. Dia berpesan agar aku tidak mengajarkannya kepada orang lain, atau kakiku akan patah. Ketika ketiga guru langit mendengar suara api, mereka semua saling berpandangan. Sekarang mereka pada dasarnya dapat memastikan bahwa orang yang lewat itu adalah anggota keluarga Lu. Di mana kau tinggal? Tanya Zhou Changming. Kota Tianye di Kekaisaran Senki. Kata orang yang lewat A. Di Kekaisaran Kiamat. Zhou Changming sedikit terkejut. Ia tak pernah menyangka bahwa pemurni senjata Lu, yang telah lama menghilang, adalah Kekaisaran Senki yang tertutup. Besar tersembunyi di pasar, kecil tersembunyi di pegunungan. Aku akan mengunjungi ayahmu jika ada waktu, kata Zhou Changming. Presiden akan mengunjungi ayahku. Sungguh brilian. Seorang pejalan kaki berkata dengan gembira. Jika kau bisa mengajari pemurni senjata sehebat itu, kau pasti akan menjadi pemurni yang sangat baik. Kata Zhou Changming, ayahku bukan pengrajin, dia pandai besi. Seorang pejalan kaki berkata, pemurni senjata kami pada dasarnya adalah pandai besi. Tanpa penempaan awal, bagaimana kami bisa memiliki senjata roh yang dibentuk, apalagi susunan pengumpul roh pemotong segel di belakangnya. Kata Lu, ya, dan ayahmu memberimu cara untuk menempa dan menyegel susunan pengumpul roh secara bersamaan. Kata Huo, seorang pejalan kaki mengangguk dan berkata, ayahku yang mengajariku. Lagi pula, dia tidak mengatakan itu susunan pengumpul roh. Dia bilang dia ingin aku berlatih seperti ini. Ketiga guru surgawi itu saling berpandangan, dan Lu berkata, sepertinya dia belum tahu identitasnya. Karena keluarga Lu hidup menyendiri, wajar saja jika mereka tidak ingin orang-orang mereka sendiri mengetahui identitas mereka sebelum waktunya, kata Zhou Changming. Kali ini aku harus mengunjungi Ruth, kata Huo Tianxi dengan sungguh-sungguh. Guru itu, apakah aku lulus ujian? Seorang pejalan kaki bertanya dengan ragu. Huo Tianxi berkata sambil tersenyum, selamat, Anda telah lulus ujian peleburan tingkat menengah. Saya langsung menjadi pemurni senjata tingkat menengah. Seorang pejalan kaki terkejut. Anda tidak salah dengar. Tuan Huo tertawa. Selamat. Angin mengejutkan Yu dan berkata sambil tersenyum. Senang bertemu denganmu. Seorang pejalan kaki tertawa. Tiga guru surgawi melangkah ke mimbar, dan Zhou Changming berkata, ujian pemurnian senjata tingkat guru tingkat rendah ini telah berhasil diselesaikan. Tiga dari mereka telah lulus ujian dan menjadi pemurni senjata tingkat divisi junior, dan dua dari mereka telah langsung dipromosikan menjadi pemurni senjata tingkat divisi menengah. Presiden, saya tidak menerimanya. Ya, ini tidak adil. Waktu pemurnian alat terlalu singkat. Kita bahkan bukan pengrajin, tetapi kita harus menggunakan 3 batang dupa untuk menyelesaikan pemurnian. Bukankah itu tantangan bagi kita? Mengapa mereka bisa menjadi pemurni senjata tingkat menengah? Apa kriteria penilaiannya? Setelah suara Zhou Changming merendah, banyak orang langsung mengajukan keraguan. Menghadapi pertanyaan-pertanyaan ini, Zhou Changming berkata dengan tenang, apakah Anda tidak menerimanya? Tidak adil. Di bawah waktu, semua pertanyaan Anda adalah karena Anda belum cukup belajar dalam pemurnian senjata. Kualifikasi apa yang harus Anda pertanyakan? Kata-kata Zhou Changming sangat tegas, jangan beri mereka muka. Kalau waktunya terlalu singkat, kenapa bisa ada yang melakukannya? Selama satu orang bisa menyelesaikannya, artinya batas waktunya masuk akal. Apa kau pikir kau pantas menjadi pemurni instrumen? Tanda tanya petik 2. Kenapa kau bisa menjadi pemurni senjata tingkat menengah? Aku akan memberimu jawabannya. Siapa kau di sini yang bisa mengukir 2 susunan pengumpul roh pada instrumen roh sekecil itu dalam waktu sesingkat itu? Jika kau bisa melakukannya, aku akan segera menjadikanmu pemurni instrumen, kata Zhou Changming. 2 susunan pengumpul roh. Semua yang bertanya tercengang. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa ada 2 susunan pengumpul roh dalam waktu sesingkat itu dan instrumen roh sekecil itu? Kalau tidak percaya, silakan periksa sendiri. Zhou Changming memberi isyarat kepada seorang inspektur untuk menunjukkan roh Feng Jingyu kepada mereka yang gagal dalam ujian. Mereka penasaran untuk memeriksa, dan setelah memeriksa, semua orang terkejut, tak ada yang peduli, dan wajah mereka memerah. Ada pertanyaan, jangan berpikir orang lain tidak bisa melakukan apa yang tidak bisa kau lakukan. Di dunia ini, ada beberapa orang hebat. Jangan menilai level seluruh dunia dengan kemampuanmu sendiri. Apa nilaimu? Kata-kata Zhou Changming sungguh tajam, tanpa sedikit pun merendahkannya. Alasan mengapa dia menjadi pemurni senjata tingkat menengah adalah karena dia bisa menempa dan menyegel susunan pengumpul roh secara bersamaan. Setelah penempaan senjata roh selesai, susunan pengumpul roh juga telah diukir. Terlebih lagi, susunan pengumpul rohnya sangat rumit. Siapa di antara kalian yang bisa melakukannya? Zhou Changming kemudian menatap semua orang, lalu berkata, di sini, saya tidak akan berprasangka buruk karena perasaan pribadi. Saya hanya melihat hasilnya. Seperti yang kalian semua tahu, tingkat kelulusan di sini selalu yang terendah, tetapi setiap pemurni yang keluar dari sini benar-benar yang terbaik. Jika kalian benar-benar ingin menjadi pemurni senjata sejati, singkirkan kesombongan kalian yang tidak berharga, singkirkan kemalasan kalian, dan benamkan diri kalian dalam melatih keterampilan pemurnian senjata untuk saya. Hanya dengan cara ini kalian dapat kompeten dalam penilaian dan memenuhi syarat untuk menjadi pemurni instrumen sejati. Zhou Changming menatap semua orang dan berkata, apa pertanyaan kalian? Semua orang di tempat kejadian tidak berbicara. Mereka semua menundukkan kepala dan tersipu malu. Zhou Changming melihat bahwa semua orang tidak berbicara, dan nadanya melunak.
Dia berkata, jika kalian lulus ujian, pergilah ke satu sisi dan beristirahatlah. Setelah ujian tingkat menengah selesai, kita akan bekerja sama untuk menyempurnakan pakaian dan lencana master. Ya, Feng Jingyu memberi hormat kepada beberapa orang. Masih ada setengah waktu tersisa untuk ujian, Master Wen mengumumkan. Bang, para pemuji dari 16 pemurni senjata tingkat menengah semuanya gugup. Ketika seseorang memotong susunan pengumpul roh, mereka akan langsung meledak. Seiring berjalannya waktu, mereka semakin gugup, dan tingkat kegagalan meningkat. Pada akhirnya, tersisa 5 orang. Pada akhirnya, hanya 3 orang yang berhasil memotong segel. Setelah ketiganya lulus inspeksi, mereka semua berhasil menjadi pemurni senjata tingkat menengah. Silakan datang ke mimbar jika Anda telah lulus penilaian pemurni senjata tingkat rendah, dan Master Huo akan memberikan Anda pakaian dan lencana, kata Master Wen. 3 orang yang lulus ujian pemurni senjata tingkat rendah berjalan ke mimbar dengan penuh semangat. Huo Tianxi memberikan mereka pakaian peleburan dan lencana divisi bawah. Selamat, mulai sekarang, kalian akan menjadi pemurni senjata sejati. Saya harap kalian akan terus bekerja keras di masa depan dan meraih prestasi yang lebih besar dalam perjalanan pemurnian peralatan, kata Huo. Ya, harap diingat. Ketiganya bersorak hormat. Silakan undang 5 pemuji yang akan menjadi pemurni senjata tingkat menengah untuk naik ke mimbar, dan Presiden akan secara pribadi menyerahkan pakaian dan lencana peleburan, kata Master Wen. Feng Jingyu dan beberapa orang lainnya berdiri di mimbar. Zhou Changming membagikan pakaian dan lencana kepada semua orang, lalu berkata, kalian telah meningkatkan diri dalam perjalanan pemurnian senjata. Saya harap Anda dapat menyingkirkan sifat gegabah dan mencapai tingkat yang lebih tinggi serta berkontribusi pada industri penyulingan. Ya, harap diingat, Feng Jingyu dan beberapa orang lainnya berkata dengan sangat khidmat. Penilaian pemurni senjata telah berhasil diselesaikan. 3 bulan lagi, dosen Tianqi akan mengadakan kompetisi akbar pemurni senjata di Tiongkok Daratan. Siapapun yang memiliki lencana divisi junior dapat berpartisipasi dalam kontes ini, kata Master Wen. Di akhir penilaian, Feng Jingyu dan seorang pejalan kaki menjadi kuda hitam penilaian ini, dan dikenang oleh semua orang yang hadir. Selamat, adik seperguruan, Anda tiba-tiba menjadi pemurni senjata tingkat menengah. Master Wen datang ke sisi Feng Jingyu dan berkata sambil tersenyum. Master Wen, sama-sama. Feng Jingyu mengepalkan tinjunya, berkata dengan rendah hati. Petik 2. Siapa nama Master Wen? Master Si Yuan adalah paman seperguruan saya. Anda adalah murid Master Si Yuan. Tentu saja, kita bersaudara, kata Master Wen sambil tersenyum. Kakak seperguruan Wen. Feng Jingyu mengejutkan Yu, hahaha, katanya sambil tersenyum. Ayo pergi, kakak, hari ini menyenangkan. Selamat telah menjadi pemurni instrumen. Guru Wen sangat terus terang. Bisakah Anda membawa 1 orang lagi? Angin mengejutkan Yu sambil tersenyum. Guru Wen berkata sambil tersenyum, tentu saja. Saudara Lu, mari kita minum dan merayakannya. Angin mengejutkan Yu kepada orang-orang yang lewat. Seorang pejalan kaki yang lewat, yang juga tidak sopan, berjanji, bagus, senang hari ini, minum beberapa gelas lagi. Haha, Guru Wen tertawa, lalu mereka bertiga meninggalkan asosiasi pembuat alat musik bersama-sama. Setelah minum, mereka semua mabuk. Guru Wen membawa mereka ke asosiasi pemurni alat musik untuk beristirahat. Keesokan paginya, Guru Wen memberitahu Feng Jingyu bahwa Zhou Changming memintanya untuk datang. Feng Jingyu mengikuti Guru Wen ke kantor Zhou Changming. Zhou Changming sedang minum teh. Melihat Feng Jingyu datang, ia berkata, silakan duduk. Presiden, ada yang bisa saya bantu? Tanya Feng Jingyu. Zhou Changming berkata, kali ini aku meneleponmu untuk menanyakan apakah kau tertarik tinggal bersamaku. Lagi pula, Si Yuan hanyalah asosiasi pemurni di dinasti kekaisaran. Tentu saja, sumber dayanya terbatas. Oleh karena itu, tinggal di sini dengan kualifikasimu akan sangat bermanfaat bagi peralatan pemurnianmu. Terlebih lagi, jika kau ingin mengikuti kompetisi pemurni senjata, aku yakin kami dapat banyak membantumu. Setelah mendengar kata-kata itu, Feng Jingyu berkata sambil tersenyum, sebelum datang, Tuan Si menyuruhku untuk tinggal. Oh, Zhou Changming tidak menyangka Feng Jingyu berniat tinggal. Saya akan tinggal di sini dan belajar keterampilan pemurnian senjata tingkat lanjut dengan Guru Lu, kata Feng Jingyu. Setelah mendengar ucapan itu, Zhou Changming sedikit kecewa, tetapi ia tidak menunjukkan ekspresi khusus. Ia berkata, Guru Lu juga seorang pengrajin yang sangat teliti dan hebat. Belajar darinya sungguh-sungguh dapat mempelajari banyak hal. Singkatnya, kau harus memanggilnya Guru Lu. Petik 2. Karena itulah saya bersedia belajar dari Guru Lu, kata Feng Jingyu. Baiklah, kalau begitu pergilah ke Tian Silu. Dia akan mengajarimu dengan serius, kata Zhou Changming. Feng Jingyu mengangguk dan meninggalkan kantor Zhou Changming. Setelah meninggalkan kantor Zhou Changming, Feng Jingyu bertemu dengan Guru Wen dan seorang pejalan kaki, yang berkata, Saudara Si, saya di sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Anda. Saya harus kembali. Secepat itu, angin mengagetkan Yu. Seorang pejalan kaki berkata, kami akan bertemu Anda di kompetisi seni bela diri para pemurni senjata kami. Baiklah, hati-hati di jalan. Feng Jingyu mengangguk. Hati-hati. Seorang pejalan kaki tertawa dan pergi dengan sengaja. Melihat orang-orang yang lewat di sebelah kiri, Feng Jingyu berkata, Saudara Wen, di mana kantor Guru Lu? Saya akan mengantarmu ke sana, kata Guru Wen. Guru Wen menggunakan angin untuk mengejutkan Yu, lalu tiba di ruang pemurnian instrumen. Ia berkata, ini adalah ruang kantor Guru Lu, dan juga ruang pemurnian. Sepertinya kebiasaan Tuan Si juga dipelajari dari Guru Lu. Angin mengejutkan Yu sambil tersenyum. Guru Wen berkata sambil tersenyum, bukan hanya Guru Lu dan Guru Si, tetapi juga guru saya. Sekarang saya biasanya makan dan minum di ruang pemurnian. Semuanya dipengaruhi oleh Guru Lu. Ini menunjukkan sikap Guru Lu terhadap pemurnian senjata. Hanya dengan sikap yang benar kita bisa menjadi guru surga. Angin mengejutkan Yu sambil tersenyum. Guru Wen mengangguk setuju dan berkata, jika adik seperguruan ada yang ingin disampaikan kepada Guru Lu, saya akan pergi dulu. Feng Jingyu mengangguk. Setelah Guru Wen pergi, Feng Jingyu mengetuk pintu ruang pemurnian. Masuk, terdengar suara Guru Lu dari dalam. Feng Jingyu mendorong pintu dan melihat Guru Lu sedang mempelajari peralatan pemurnian di ruang pemurnian.
Ia melihat Feng Jingyu masuk. Ia terkejut, kemudian ia berhenti bekerja dan bertanya, bagaimana Anda bisa datang? Feng Jingyu berkata, sebelum saya datang, Guru Si berkata kepada saya bahwa jika saya berhasil dalam ujian, beliau akan mengizinkan saya tinggal di sini dan belajar teknik pemurnian senjata dari Guru Lu. Belajarlah dariku seni pemurnian senjata. Lu Tianxi mengerutkan kening dan berkata, tidak bisakah Si Yuan mengajarimu? Tuan Si berkata bahwa kemampuan Lu Shizu belum dipelajari, jadi izinkan aku mengikutimu untuk mempelajari keterampilan pemurnian senjata yang lebih tinggi, kata Feng Jingyu. Saya tidak punya keahlian pemurnian senjata tingkat lanjut di sini. Saya sudah mengajarinya semampu saya. Lu Tianxi berkata, saya hanya punya riset dan ketelitian dalam memurnikan peralatan di sini. Mau belajar, tentu saja, kalau tidak mempelajari hal-hal berharga seperti itu, apalagi yang bisa dipelajari. Angin mengejutkan Yu sambil tersenyum. Karena kamu mau belajar, kamu harus melakukan apa yang saya mau. Kalau kamu tidak bisa memenuhi persyaratan, kamu bisa pergi dari sini secepatnya, kata Lu dengan sungguh-sungguh. Ya, angin mengejutkan Yu dengan sungguh-sungguh. Lu Tianxi berkata, mari kita mulai sekarang dan menjadi asisten saya. Ya, Shizu, angin mengejutkan Yu dengan segera. Tidak mudah memasuki bidang peralatan pemurnian, apalagi mencapai sesuatu di bidang ini. Lu Tianxi berkata, oleh karena itu, kita semua harus selalu bersikap tegas dalam setiap pemurnian. Sekalipun pemurnian itu hanya jarum baja kecil, kita tidak boleh ceroboh dan lengah. Senjata spiritual itu untuk para biksu. Jika senjata spiritual yang kau sempurnakan tidak memenuhi persyaratan, mengambil jalan pintas, dan melakukannya sesuka hati, maka orang lain akan bertarung dengan senjata spiritualmu, yang sama saja dengan pembunuhan tak langsung. Feng Jingyu mendengarkan dengan saksama. Oleh karena itu, sehebat apapun pencapaian kita di masa depan dan setinggi apapun gelar kita, kita tidak boleh melupakan niat awal kita. Jika tidak, bahkan jika kita menjadi guru dan guru surgawi, apa yang akan terjadi? Di masa depan, aku akan sepenuhnya menghancurkan caraku sendiri sebagai seorang ahli. Lu Tianxi berkata, kau harus mengingat ini. Kau tidak memurnikan alat demi memurnikannya. Kau berjuang untuk hati yang murni di dalam hatimu, agar kau tidak tercemar oleh uang dan status, dan kau akan mampu menghasilkan instrumen spiritual yang lebih baik. Titik petik 2. Guru mengajar, murid mengingat. Feng Jingyu berkata dengan serius. 3 bulan lagi, akan ada kompetisi antar ahli pemurnian senjata. Kau boleh ikut serta. Dahulu, kompetisi besar diadakan secara berkelompok, yang dibagi menjadi 6 kelompok, tingkat divisi rendah, tingkat divisi menengah, tingkat divisi tinggi, tingkat master rendah, tingkat master menengah, dan tingkat master senior. Lu Tianxi berkata, dibandingkan dengan jumlah seluruh benua, jumlah pemurni senjata di seluruh negeri sangat sedikit. Namun, tidak ada kekurangan jenius di dalamnya, jadi jangan gegabah. Kompetisi besar pemurni senjata tidak seperti penilaian pemurni senjata. Kompetisi ini hanya perlu memurnikan senjata roh yang lengkap. Ada banyak item dalam kompetisi universitas pemurni senjata, seperti kompetisi penempaan, kompetisi pemotongan segel susunan roh pengumpul, identifikasi dan karakteristik material, pemurnian alat roh secara mandiri, pemurnian alat roh secara berkelompok, dan sebagainya. Seberapapun aturannya diubah, aturan itu tidak akan pernah berubah. Selama keterampilan dasarnya kuat, ini tidak akan menjadi masalah. Kali ini, kalian tidak perlu bisa mendapatkan peringkat yang sangat bagus, biarkan saja kalian melihat dunia dan melihat kekuatan orang lain. Petik 2. Ya, saya akan melakukan yang terbaik, kata Feng Jingyu. Baiklah, untuk kompetisi ini, saya juga telah mengembangkan beberapa set program latihan untuk kalian. Waktunya agak singkat, efek seperti apa yang bisa dicapai tergantung pada usaha kalian sendiri, kata Lu. Kemudian, Feng Jingyu melihat rencana latihan Guru Lu. Ada beberapa kategori di dalamnya, yaitu penempaan, susunan roh pengumpul, material, dan peralatan pemurnian. Keempat item ini memiliki waktu yang ditentukan untuk diselesaikan. Memang benar waktunya terbatas dan tugasnya berat. Tahap pertama adalah penempaan. Si Yuan belum pernah mengajarkan teknik penempaan Feng Jingyu sebelumnya. Kali ini, Guru Lu mengajarkan Feng Jingyu satu set teknik palu, yang disebut tiangan 36 palu. Meskipun metode palu ini tidak sebaik metode palu langit Lu, metode ini juga memiliki kelebihan tersendiri. Ketika Guru Lu sedang menjelaskan metode palu ke-36 tiangan, Feng Jingyu mengamatinya. Di bawah 36 palu Lu Tianxi, semua kotoran di dalamnya telah dibersihkan. Dan 36 palu itu hanya membutuhkan waktu kurang dari 6 detik, atau hampir 1 detik. Guru langit memang guru langit. Kecepatannya luar biasa. Angin mengejutkan Yu dalam hati. Metode palu ke-36 tiangan hanyalah metode palu biasa. Kau baru bisa menguasai metode palu ini sekarang. Jika levelmu naik ke level master, kau bisa mempelajari metode palu yang lebih tinggi, kata Lu. Apakah kau melihat dengan jelas tadi? Angin mengejutkan Yu dan mengangguk, lihat dengan jelas. Lu Tianxi memberikan palu itu kepada Feng Jingyu dan berkata, berlatihlah. Dalam 7 hari, aku bisa melihat seberapa besar kemajuanmu. Umumnya, jika tingkat menengah dapat menyelesaikan 36 palu dalam 20 detik, itu akan dianggap lulus. Ingat, kamu tidak bisa menggunakan Reiki. Feng Jingyu menggenggam palu itu. Palu itu sangat berat. Jika tidak menggunakan aura, akan sulit untuk mengayunkannya, apalagi menyelesaikan 36 palu dalam 20 detik. Feng Jingyu tidak banyak bicara, hanya berlatih. Dia mengayunkan palu dan mulai memukul. Setiap palu sangat keras, hampir menggunakan kekuatan seluruh tubuhnya. Untungnya, Feng Jingyu telah berlatih Bati Jue. Dia memiliki tubuh yang kuat dan kekuatan yang kuat. Dia juga tahu bagaimana menggunakan kekuatannya untuk mengerahkan kekuatannya. Jadi ketika dia mengayunkan palu, dia tidak terlalu keras. Terutama ketika dia perlahan mulai beradaptasi dengan kekuatan itu, dia mulai mengayunkannya sesuai dengan ritmenya sendiri. Baru setengah hari, gerakan palu Feng Jingyu sudah lancar, dan setiap kali jaraknya sama, ritmenya sangat bagus. Lu Tianxi terkejut melihat Feng Jingyu mampu mengayunkan palu dengan mudah dan bebas. Anak ini memang hebat, rahasia Lu Tianxi pun terungkap. Sore harinya, Feng Jingyu mulai sedikit mempercepat, meskipun ada sedikit yang belum beradaptasi, tetapi setelah sekitar 1 jam, ia telah sepenuhnya beradaptasi dengan masa lalu, masih seperti awan dan air yang mengalir. Sehari kemudian, Feng Jingyu telah mengurangi waktu ayunan palunya dari 36 kali dalam lebih dari 80 detik menjadi hanya 60 detik, dipersingkat 20 detik.
Jangan remehkan 20 detik, yang setara dengan pelari cepat 100 meter. Tidak mudah untuk meningkatkan 0,1 detik. Feng Jingyu telah berlatih siang dan malam akhir-akhir ini. Ia hampir tidak pernah beristirahat. Ia hanya mendengar suara ketukan di ruang pemurnian Master Lu. Feng Jingyu menganggap latihan semacam ini tidak hanya memurnikan senjata, tetapi juga melatihnya. Metode Palu Tiangan 36 ini mudah digunakan dalam pemurnian senjata dan pertarungan. Jika menggunakan aura, kekuatannya tentu tidak bisa diremehkan. Dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu. Lu Tianxi berdiri di depan Feng Jingyu dengan serius dan berkata, tekalah ketidakmurnian material ini dengan metode Palu Tiangan 36. Batas waktunya adalah 20 detik. Ya, Yu yang terkejut mengangguk. Kemudian ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengayunkan palunya. Palu itu berayun di angin Jingyu, hanya bayangan yang membentuk setengah lingkaran mengenai simpul besi. Melihat kecepatan Feng Jingyu dalam menggunakan metode Palu Tiangan 36, Master Lu mengangguk puas. Setelah 18 detik, Feng Jingyu berhenti dan berkata, Sisu, tidak apa-apa. Saya lulus tepat waktu. Setelah berkata demikian, Lu Tianxi mengambil besi itu dan memeriksanya, lalu berkata, penghapusan kotoran pada dasarnya juga memenuhi persyaratan. Dalam waktu 7 hari, Anda dapat berlatih sampai sejauh ini. Kerja keras Anda tidak akan tergantikan. Saya hanya ingin memenuhi harapan leluhur saya, kata Feng Jingyu. Lu Tianxi berkata, sejak Anda, anak muda, turun dari kereta dan melihat gerbang asosiasi pemurnian, kedua penjaga di gerbang asosiasi melihat pemuda itu dan berkata dengan hormat, saya bertemu Tuan Zhou. Pemuda itu hanya melirik Feng Jingyu. Setelah melihat lencana di lengan kirinya, pemuda itu sedikit mengernyit, lalu berjalan menuju asosiasi pemurnian. Feng Jingyu memperhatikan pemuda itu masuk dan kemudian berkata kepada penjaga di pintu, siapa pria ini? Penampilanmu seperti sapi. Ini cucu Presiden Zhou. Tuan muda Zhou ini adalah seorang jenius yang dikenal oleh semua orang di Asosiasi Pemurnian Instrumen. Saya pergi tur setengah tahun yang lalu, tetapi saya kembali sekarang. Mungkin karena kompetisi yang ketat, kata seorang penjaga. Pantas saja terlihat begitu kuat. Feng Jingyu tersenyum lebar, lalu memasuki perkumpulan pemurni senjata. Tepat setelah Feng Jingyu masuk, ia melihat Guru Wen. Sepertinya Guru Wen sedang mencarinya. Setelah melihat Feng Jingyu, ia bahkan berkata, Guru meminta saya untuk mencari Anda dan meminta Anda pergi ke ruang pemurni senjatanya. Feng Jingyu agak ragu, bukankah ini hari untuk bersantai? Feng Jingyu datang ke ruang pemurnian Master Lu. Apa yang sedang dipelajarinya? Feng Jingyu berkata, Sisu, apakah Anda selalu mencari saya? Baiklah, Lu Tianxi mengangguk dan berkata, akan ada pesta kecil malam ini. Ngomong-ngomong, Anda bisa ikut dengan saya dan bertemu dengan beberapa pengrajin. Pesta kecil, Feng Jingyu agak ragu. Sore harinya, Master Lu membawa Feng Jingyu ke taman belakang asosiasi perajin. Disinilah satu-satunya tempat di mana Feng Jingyu lebih mahir. Ada paviliun besar di sini, dan beberapa kursi telah diatur di paviliun. Saat ini, paviliun juga dipenuhi orang-orang ini tidak tahu caranya. Meskipun saya sudah di sini selama sebulan, saya telah memurnikan peralatan selama sebulan, dan saya belum pernah bertemu siapapun. Tentu saja, saya tidak tahu tentang orang-orang di asosiasi ini. Wakil Presiden, ketika mereka melihat Master Lu, mereka berdiri dan memberi hormat. Guru Lu terkekeh dan berkata, kalian semua duduk. Perkenalkan, si Tianjing adalah murid saya, si Yuan, dan cucunya. Kali ini, saya mengikuti ujian pemurnian dan lulus 2 tingkat. Tianjing, ini Tetua Ni, Ketua Asosiasi Pemurni Instrumen, dan juga seorang ahli senior peralatan pemurnian. Ini Tetua Yang, Ketua Kedua Asosiasi Peralatan Pemurni. Dia adalah ahli pemurnian tingkat menengah. Lu Tianxi berkata, petik 2, saya telah bertemu Tetua Ni dan Tetua Yang. Angin mengejutkan Yu Bao Kuandao. Bagus, Tetua Ni dan Tetua Yang mengangguk sambil tersenyum. Jarang sekali bisa lulus 2 tingkat sekaligus. Sungguh menakutkan. Tetua Ni tersenyum. Feng Jingyu mengepalkan tinjunya dan berkata, Ni Changlao mengujiku, dan murid-muridku hanya beruntung. Tidak ada keberuntungan dalam memurnikan senjata. Kau tidak bisa lulus ujian tanpa kekuatan tertentu. Jangan rendah hati, kata Penatua Yang. Yuer, kau harus belajar dari Tianjing, kata Penatua Ni kepada seorang pemuda di sampingnya. Pemuda itu menatap Feng Jingyu. Matanya penuh kesombongan. Namun, para tetua ada di sini. Ia tidak menentang maksud tetua itu. Ia hanya berkata, baik, kakek. Anak-anak muda, masih banyak kesempatan belajar. Kita harus lebih banyak berkomunikasi dengan orang-orang hebat, agar kita dapat memotivasi diri kita untuk maju. Longer, di masa depan, kita harus berkonsultasi dan bertukar pikiran dengan Tianjing. Kata Penatua Yang. Pemuda di sampingnya berkata dengan hormat, baik. Kedua tetua itu menyanjungku. Aku tidak bisa belajar apapun dari mereka. Aku harus belajar darimu. Angin mengagetkan Yu, cara yang sederhana. Baiklah, kau tak perlu merendah. Kali ini, kau juga akan menjadi perwakilan utama Asosiasi Pemurni Senjata Kekaisaran Senki kita. Pada saat itu, kau juga harus mengangkat pamor Asosiasi Pemurni Senjata kita, kata Lu. Ya, di setiap kompetisi, selain Kekaisaran Qinghai, Asosiasi Pemurni Senjata lainnya juga digunakan sebagai tandingan. Ini untuk mengubah situasi, kata Tetua Yang. Tidak heran jika markas Asosiasi Pemurni Senjata terletak di Kekaisaran Qinghai. Sayang sekali jika Kekaisaran Qinghai tidak memimpin, kata Tetua Ni. Petik 2. Meskipun mereka semua adalah asosiasi alkemis, ada persaingan di antara mereka, yang juga merupakan dasar penting bagi kita untuk mendapatkan lebih banyak dukungan dari markas. Jika kita tidak dapat menunjukkan keunggulan yang cukup dalam kontes ini, itu akan berdampak besar dalam hal dana dan sumber daya di masa depan, kata Lu. Kedua tetua mengangguk. Saat ini, ada lebih banyak orang di taman belakang, termasuk Zhou Changming, 2 tetua, dan 3 pemuda. Presiden, setelah Zhou Changming muncul, Lu Tianxi berdiri dan memberi hormat. Zhou Changming mengangguk dan berkata, kita semua sudah di sini. Mari kita duduk. Zhou Changming datang ke tempatnya, lalu duduk dan berkata, saya kumpulkan kalian di sini hari ini. Pertama, untuk membahas kontes seni bela diri. Kedua, untuk mempersilakan beberapa generasi muda menunjukkan keahlian mereka dan saling mengenal. Nanti, jika ada proyek pemurnian senjata bersama dalam kompetisi, itu akan sangat membantu. Mari kita perkenalkan diri, dan tunjukkan keahlianmu, kata Zhou Changming.
Dua pemuda lainnya yang pernah melihatnya di pintu masuk asosiasi tidak pernah melihatnya. Zhou Changming yang masih muda berdiri dan berkata, Zhou Fengyan, pemurni senjata tingkat menengah, ahli dalam penempaan api. Setelah berbicara, api muncul di telapak tangannya, lalu sebuah palu muncul di dalam api, seolah-olah berasal dari api itu. Ini palu kembang api. Beberapa tetua di tempat kejadian melihat palu di dalam api, semuanya berseru. Ini hasil pengalamanku selama 6 bulan terakhir. Akhirnya, aku menemukan palu kembang api legendaris, yang sangat cocok dengan atributku. Zhou Fengyan sangat bangga. Palu kembang api. Feng Jingyu berpikir dalam hati bahwa palu itu jelas sangat istimewa. Fengyan benar-benar membawa keberuntungan. Sungguh menakjubkan bisa menemukan palu kembang api. Tetua itu memuji. Ini adalah artefak legendaris dari peralatan pemurnian. Ini adalah harta karun yang diberikan kepada kita oleh langit dan bumi. Dengan palu kembang api ini, asosiasi perajin kami sudah memiliki 2 artefak semacam itu. Kedua tetua itu juga cukup bersemangat. Selalu ada artefak seperti itu di dunia pemurni senjata, tetapi tidak ada yang tahu jumlahnya. Ada 18 artefak yang diketahui sejauh ini, dan palu kembang api berada di peringkat ke-16 di antara 18 artefak tersebut, yang bisa dibilang sangat bagus, kata Lu. Ya, palu tempa yang diwariskan oleh asosiasi pemurni senjata kita berada di peringkat ke-12, kata ketiga tetua. Dengan palu kembang api, kita memiliki peluang besar untuk menang kali ini, kata keempat tetua. Tatapan Zhou Fengyan masih mempertahankan postur arogannya. Artefak pemurni seperti itu adalah impian setiap pemurni, dan artefak itu adalah satu-satunya yang bisa didapatkan. Niu, pemurni senjata tingkat menengah, pandai memotong segel dengan susunan roh pengumpul. Penatuani berdiri dan berkata, Yang Long, seorang pengrajin tingkat menengah, pandai menempa. Cara pemuda di sekitar Penatua Yang. Sun Ze, pemurni senjata tingkat menengah, pandai menggabungkan material. Pemuda di samping ketiga tetua berdiri dan berkata, Tang Hao, seorang pemurni senjata tingkat menengah, ahli dalam penelitian inovatif dan pemulihan spiritual. Pemuda di samping keempat tetua berdiri dan berkata, ketika Feng Jingyu melihat orang lain telah selesai memperkenalkan mereka, ia berdiri dan berkata, Si Tianjing, seorang pemurni senjata tingkat menengah, ahli dalam hal itu. Aku tidak ahli dalam hal itu. Feng Jingyu berpikir sejenak dan merasa bahwa ia tampaknya tidak ahli dalam hal apapun. Itu benar-benar memalukan, tetapi ia mengatakan yang sebenarnya dan tidak melebih-lebihkan. Artinya, kemampuan komprehensif lebih kuat. Tanya Zhou Changming. Feng Jingyu berkata, aku baru belajar sebentar. Mohon maaf, Tianjing belajar di Siyuan selama 1 tahun 3 bulan, sungguh singkat. Aku baru belajar di sini selama sebulan. Saat ini, aku belum tahu apa keahliannya. Kelengkapan keseluruhannya relatif kuat, kata Lu objektif. Sebagai pemurni instrumen, kau tetap perlu memiliki keahlian yang mumpuni agar bisa memainkan peran maksimal di bidang ini, kata keempat tetua. Bukan berarti memurnikan senjata pada dasarnya merupakan keahlian yang komprehensif. Jika unggul dalam segala aspek, bisakah integritas senjata roh yang dimurnikan memenuhi persyaratan? Tanya Lu serius. Kata-kata Lu Tianxi membuat keempat tetua terdiam. Inti dari pemurnian senjata adalah keseluruhannya. Jika pemotongan segel susunan pengumpul roh bagus, dan jika kemampuan penempaannya kurang bagus, bisakah senjata roh lolos uji benturan? Saya setuju dengan Wakil Presiden. Karena Anda seorang pemurni instrumen, Anda seharusnya memiliki kemampuan untuk memurnikan alat secara mandiri. Meskipun kemampuan sepihak yang terlalu menonjol bukanlah hal yang buruk, hal itu juga mudah menyebabkan kekurangan lainnya. Dengan demikian, jika kinerja aspek lain tidak cukup saat memurnikan senjata secara mandiri, dapatkah senjata roh mencapai efek yang diharapkan? Zhou Changming juga setuju, dan untuk kompetisi besar, hampir setiap kompetisi adalah tentang kemampuan komprehensif. Jika kemampuan komprehensif tidak cukup kuat, maka akan tersingkir dalam kontes besar, kata Lu. Namun, ada juga keuntungannya, yaitu, dalam kombinasi pemurni, pembagian kerja dapat lebih jelas dan menguntungkan, kata Penatua Yang. Lu Tianxi mengangguk dan berkata, ada keuntungan dalam hal ini, tetapi kita tidak sedang menyempurnakan senjata untuk kontes besar. Kita tetap ingin kembali ke dunia nyata pada akhirnya. Kita harus memastikan setiap pembuat senjata dapat menempa senjata spiritual secara mandiri dan lebih baik, yang akan sangat bermanfaat bagi perkembangan asosiasi pemurni senjata kita. Saya juga setuju dengan pendapat Wakil Presiden. Kita tidak bisa memanfaatkan kontes besar. 3 cara lama. Oleh karena itu, setelah kontes besar ini, kita harus menebus kekurangan ini. Oleh karena itu, saya pikir setelah kontes besar ini, kita perlu berlatih kemampuan komprehensif seperti iblis selama lebih dari setahun, agar kita dapat menebus semua kekurangan dalam waktu singkat, kata Lu. Tidak apa-apa, bagaimana kalau kita serahkan tugas itu kepada Wakil Presiden saat itu? Zhou Changming sangat menyukainya. Tidak masalah, Lu Tianxi langsung setuju. Sekarang mari kita bicarakan kontes besarnya. Kurasa kita harus mengumpulkan beberapa alkemis muda di Kekaisaran Senki, memusatkan kekuatan terbaik, dan membuat pengaturan strategis yang terarah, kata Zhou. Metode ini memang memungkinkan, tetapi waktunya agak singkat, kata Tetua Yang. Masih ada 2 bulan lagi. Waktunya belum terlambat, kata Lu. Kalau begitu, segera kirimkan, kata Zhou Changming. Tetua lainnya tidak memberikan pendapat. Lu Tianxi berkata, besok ada kontes kecil di Asosiasi Pemurni Senjata. Semua tetua siap untuk segala aspek. Kali ini juga simulasi kontes besar, jadi ini sangat penting. Baik, keempat tetua mengangguk. Setelah perjamuan, Feng Jingyu dan Lu Tianxi pergi bersama. Dalam perjalanan, Feng Jingyu bertanya, Sisu, ada apa dengan peralatan pemurnian? Master Lu berkata, ini artefak yang diimpikan oleh para pembuat artefak. Konon, ini adalah palu yang dibuat oleh generasi pertama pembuat artefak. Harta karun ini penuh dengan spiritualitas, dan saya tidak tahu berapa banyak peralatan spiritual yang telah dibuat. Setelah artefak-artefak ini diwariskan, beberapa di antaranya diwariskan kepada beberapa keluarga pemurni senjata, dan beberapa hilang dalam proses pewarisan. Saat ini, hanya ada 18 palu yang diketahui. Beberapa di antaranya berada di tangan beberapa pemurni senjata, beberapa mungkin diperoleh oleh beberapa peleburan individu secara kebetulan, beberapa berada di asosiasi pembuat artefak, dan yang lainnya belum ditemukan. Lu Tianxi berkata, banyak pemurni artefak generasi pertama sudah merupakan pencapaian kaisar spiritual.
Menurut legenda, banyak palu terbuat dari material spiritual antara langit dan bumi. Oleh karena itu, palu-palu itu memiliki kesadaran spiritualnya sendiri. Mereka yang bisa mendapatkan palu-palu itu harus dikenali oleh kesadaran spiritual palu tersebut. Jadi, palu kembang api Zhou Fengmian telah menerimanya. Tanya Feng Jingyu. Seharusnya begitu, kata Lu. Seharusnya begitu. Feng Jingyu tidak mengerti. Lu Tianxi berkata, beberapa hanya pengakuan sementara. Jika kau bertemu kandidat yang lebih cocok, mungkin kau akan mengganti seseorang. Bisakah kita melakukan operasi semacam ini? Feng Jingyu terkejut. Sebenarnya, palu-palu ini hanya mengenali generasi pertama pemurni senjata sebagai tuan mereka. Kemudian, orang-orang yang mereka ikuti hanya mengenali mereka sementara. Mereka memiliki kekuatan penuh untuk memilih tuan mereka, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka, kata Lu. Jadi selama ada satu orang yang lebih cocok untuknya, ia akan mengikuti. Feng Jingyu mengejutkan Yu. Lu Tianxi mengangguk, ya, benar. Apakah kamu tertarik dengan palu-palu ini? Feng Jingyu berkata sambil tersenyum, sebagai pemurni artefak, siapa yang tidak ingin memiliki artefak yang kuat? Ini seperti seorang biksu yang ingin memiliki roh yang kuat. Tuan Lu mengelus jenggotnya dan berkata sambil tersenyum, artefak semacam ini tidak bisa diminta. Itu bukan sesuatu yang ingin kamu dapatkan. Namun, konon di Kekaisaran Senki terdapat palu dewa, dan palu tersebut berkekuatan petir. Jika beruntung, Anda mungkin mendapatkannya. Kekaisaran Senki begitu besar, seperti mencari jarum di tumpukan jerami, tidak mudah menemukannya. Angin mengejutkan Yu sambil tersenyum. Ini soal takdir. Lu Tianxi berkata sambil tersenyum, istirahatlah yang cukup malam ini dan tampillah dengan baik besok. Ya, angin mengejutkan Yu dan mengangguk. Feng Jingyu kembali ke kamarnya, lalu teringat masalah palu itu, berguling-guling dan tidak bisa tidur. Xiao Bai, apa kau pikir aku akan seberuntung itu untuk mendapatkan artefak pemurnian alat? Tanya Feng Jingyu. Xiao Bai keluar dari cincin ruang angkasa, lalu berbaring tengkurap di samping Feng Jingyu, dan berkata, kau selalu beruntung, tapi tidak ada bedanya dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Aku khawatir tidak semudah itu mendapatkannya. Feng Jingyu berkata, aku harus mendapatkan palu dengan atribut guntur. Dengan palu ini dan aura atribut gunturku, aku pasti bisa memurnikan alat spiritual yang lebih baik. Kalau begitu kita akan mencari petunjuk, kata Xiao Bai. Feng Jingyu bangkit dari tempat tidur dan berkata, pergilah ke perpustakaan untuk mencari buku-buku kuno yang relevan. Feng Jingyu keluar dari kamarnya dan tiba di perpustakaan. Ia satu-satunya yang datang ke perpustakaan selarut ini. Penjaga perpustakaan adalah seorang pria tua berambut putih. Setelah melihat Feng Jingyu, pria tua berambut putih itu berkata, sekarang semuanya sudah sampai di sini. Apakah kau ingin membaca buku-buku kuno? Kalau kau tidak bisa tidur, datanglah. Feng Jingyu terkejut dan berkata sambil tersenyum. Karena pemurni besok lebih kecil dari, tanya pria tua berambut putih itu. Feng Jingyu menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiaobi besok hanyalah simulasi. Aku tidak gugup, sepertinya kau punya rencana. Pria tua berambut putih itu tertawa. Feng Jingyu juga tertawa, lalu ia memasuki perpustakaan dan mulai mencari buku-buku kuno tentang alat pemurnian dan palu. Di perpustakaan, terdapat rak buku khusus yang memperkenalkan palu alat pemurnian. Ada puluhan buku kuno di dalamnya. Ada 18 buku kuno yang memperkenalkan 18 palu dewa. Feng Jingyu melihat buku yang begitu detail dan berkata sambil tersenyum, aku harus membacanya malam ini. Feng Jingyu mulai membaca buku-buku kuno itu satu persatu. Pertama, ia mulai membaca buku lengkap yang berisi 18 palu dewa. Yang pertama adalah palu Feng Lei, yang diperkenalkan oleh Feng Jingyu dengan saksama. Setiap palu memiliki sejarah yang sangat cemerlang, dari kelahiran terakhir hingga keberadaannya saat ini, juga tercatat dengan lebih jelas. Tentu saja, keberadaan mereka yang sudah diketahui, begitu pula keberadaan beberapa palu, masih belum diketahui. Mereka hanya menulis 4 kata, keberadaan tidak diketahui. Setelah membaca semua catatan, Feng Jingyu menyentuh dagunya dan berkata, hanya ada 2 palu ajaib berelemen petir. Di antara mereka, palu petir angin telah menjadi senjata berat di markas besar Asosiasi Pemurni Senjata, dan palu petir perak peringkat kelima masih hilang. Petik 2. Sepertinya palu petir yang disebutkan oleh guru adalah palu petir perak. Terakhir kali muncul adalah 10.000 tahun yang lalu. Sudah 10.000 tahun tidak muncul. Di mana itu? Kemudian, Feng Jingyu mulai membaca buku-buku kuno eksklusif tentang palu petir perak, yang dengan jelas mencatat para pemurni senjata kuno yang memiliki palu petir perak di masa lalu. Tak satu pun dari mereka adalah master dari era yang sama. 10.000 tahun yang lalu, pemurni senjata terakhir dengan palu petir perak telah mencapai tingkat Sein, yang dapat dikatakan sebagai puncaknya. Sayangnya, palu guntur perak tidak ditemukan ketika pemurni senjata tingkat Sein meninggal. Sejak itu, tidak ada kabar tentang palu guntur perak. Ada juga beberapa petunjuk yang ditemukan di dalam buku. Ada beberapa tempat yang diduga memiliki palu guntur perak. Beberapa tempat telah dieksplorasi, tetapi tidak ada palu guntur perak yang ditemukan. Beberapa tempat belum dikunjungi. Tempat-tempat yang belum dikunjungi adalah tempat yang sangat berbahaya. Umumnya merupakan ladang ranjau teroris. Begitu Anda memasukinya, Anda mungkin akan dikutuk. Feng Jingyu mencatat tempat-tempat ini di dalam hatinya. Jika ia memiliki kesempatan di masa depan, ia harus mencarinya. Ketika Feng Jingyu membaca buku-buku ini, hari sudah terang. Ketika Feng Jingyu melihat matahari bersinar melalui jendela, ia menutup buku dan berdiri untuk meregangkan badan. Fajar, waktunya pergi. Angin mengagetkan Yu. Ia langsung pergi ke perpustakaan dan meninggalkan perpustakaan. Ketika Feng Jingyu tiba di alun-alun, ada banyak orang di alun-alun. Kebanyakan dari mereka adalah murid muda dari Asosiasi Pemurni Instrumen. Mereka juga akan berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri Universitas Pemurni Senjata kali ini. Setelah Feng Jingyu datang, ia duduk di satu sisi dan memejamkan mata. Tak lama kemudian, Zhou Fengmian, Niu, Yang Long, dan yang lainnya telah tiba di alun-alun. Orang-orang ini sangat angkuh. Mereka tidak akan berkomunikasi dengan orang lain. Setelah itu, mereka akan duduk diam menunggu kompetisi dimulai. Tak lama kemudian, Zhou Changming, Lu Tianxi, dan keempat tetua semuanya datang ke mimbar alun-alun. Ketika Zhou Changming dan yang lainnya tiba, semua murid asosiasi pengrajin memberi hormat dengan hormat dan berkata, saya telah bertemu dengan ketua, wakil ketua, dan keempat tetua. Zhou Changming berkata, hari ini Xiaobi, saya harap kalian semua dapat menunjukkan keahlian kalian masing-masing.
Kompetisi ini sama dengan kompetisi pemurni senjata 2 bulan lagi. Mari kita lihat apakah keahlian dasar kalian sudah mantap atau belum. Saya akan bekerja keras. Banyak murid menanggapi dengan hormat. Zhou Changming duduk, dan Guru Wen berkata, sekarang, silakan masuk ke lapangan dan mulai kontes pertama. Feng Jingyu dan yang lainnya segera datang ke alun-alun, lalu semua orang berdiri di depan tungku. Guru Wen berkata, kompetisi pertama, kompetisi penempaan, memurnikan besi di depan kalian dengan setengah batang dupa, dan kemudian 16 guru di samping akan memeriksa dan memberi peringkat. Sekarang kontes dimulai. Guru Wen selesai dan menyalakan sebatang dupa. Kemudian semua orang mengeluarkan palu mereka dan mulai menempa. Seluruh alun-alun mendengar suara gemerincing, sangat meriah. Feng Jingyu tidak terburu-buru menempa, tetapi pertama-tama mengamati keadaan besi. Kemudian ia melihat Zhou Feng yang tidak jauh dari sana mengeluarkan palu kembang api. Api menyala, mengayunkan palu kembang api untuk menempa besi. Medan gasnya sangat kuat, menarik perhatian banyak orang. Palu apa itu? Apakah itu palu kembang api legendaris? Dia sangat beruntung mendapatkan palu legendaris itu. Banyak orang iri, dengki, dan benci. Melihat medan gas palu kembang api, mereka lupa bahwa mereka ingin menempa. Palu dewa benar-benar palu dewa. Diperkirakan beberapa palu dapat menghilangkan semua kotoran. Angin mengejutkan Yu dengan cara rahasia di dalam hatinya. Kemudian, ia meletakkan besinya, lalu mengeluarkan palunya dan mengayunkannya untuk mulai menempa. Angin mengejutkan Yu untuk menggunakan metode palu 36 gang langit, berderak satu ketukan. Sekarang hanya butuh 12 detik untuk menggunakan palu tiangan 36, yang berarti 6 detik lebih lama dari sebelumnya yang membutuhkan 18 detik. Ini sangat sulit. Setelah 16 detik, Feng Jingyu selesai menempa dengan metode palu tiangan 36, mengambil besi dan memeriksanya. Ia menimbangnya dengan tangannya dan berkata dalam hati, kemurniannya saja tidak cukup. Feng Jingyu meletakkan besinya, lalu mengayunkan palunya lagi. Hanya 1 bulan bagi Tianjing untuk berlatih metode palu tiangan 36. Tidak mudah mengendalikannya dalam 12 detik. Zhou Changming terkejut. Tepatnya, dia telah berlatih metode 36 palu tiangan selama 18 detik dalam 7 hari, kata Lu Tianxi dengan bangga. 7 hari sudah mencapai 18 detik. Zhou Changming tidak berani melanjutkan. Ini yang kulihat sendiri, dan sangat sulit untuk mempersingkat setiap detik dalam 20 detik, kata Lu. Kau dan aku tahu berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk berlatih metode 36 palu tiangan dalam 6 detik. Petik 2. Meskipun metode 36 palu tiangan hanyalah metode palu biasa, tidak mudah untuk mempraktikkannya dalam 6 detik. Itu tidak dapat dilakukan tanpa latihan lebih dari 10 tahun, dan kekuatan tubuh harus sangat kuat. Jika tidak, ia tidak dapat menahan kecepatan seperti itu, kata Zhou Changming. Ya, goncangan alami dapat mencapai 12 detik dalam waktu singkat dengan metode 36 palu tiangan, dan itu juga karena kekuatan tubuhnya yang kuat, kata Lu Tianxi. Zhou Changming tersenyum dan berkata, kejeniusan seperti itu sungguh merupakan berkah dari asosiasi pelatih kita. Lihat bagaimana dia melakukannya kali ini, kata Lu Tianxi. Di arena kompetisi, Zhou Feng yang telah memurnikan balok besi sepenuhnya dengan keunggulan unik palu kembang api, dan volumenya telah berkurang sebagian besar secara langsung. Balok besi biasa juga dapat dibuat begitu halus dan bulat. Yu Feng telah menggunakan metode palu gang 36 selama 3 hari, dan seluruh balok besi juga telah berkurang sebagian besar. Namun, Yu Feng merasa itu tidak cukup dan waktunya sudah cukup, jadi dia mulai memukul dengan palu. Keempat, kelima, keenam. Dalam waktu setengah wangi, Yu Feng sepenuhnya menggunakan metode palu gang 36 selama 10 hari. Sangat sulit bagi banyak orang untuk menggunakan metode palu tiangan 36 terus-menerus, setidaknya tubuh tidak bisa makan. Tetapi Yu Feng mampu menahannya sepenuhnya, dan dia masih memiliki banyak kekuatan. Angin yang mengejutkan Yu mengambil bintik-bintik besi yang telah ditertawakannya dari tangannya dan membuatnya menjadi manik-manik bundar. Manik-manik itu berkilau, yang beberapa kali lebih kecil dari aslinya. Itu murni untuk dimurnikan. Setelah angin mengejutkan Yu menempa, dia melihat yang lain, dan melihat balok besi murni yang ditempa oleh tidur Su Feng. Hatinya diam-diam berkata, palu itu benar-benar baik untuk digunakan, jauh lebih cepat daripada pemurnian saya. Setengah waktu wewangian, semua orang berhenti dan meminta 16 leluhur untuk memeriksa, kata Universitas Wen. Semua orang di lapangan kompetisi berhenti. Beberapa menggelengkan kepala, merasa bahwa kemurniannya tidak cukup, dan beberapa membutuhkan api. Beberapa orang lebih percaya diri menunggu pemeriksaan. 16 leluhur mulai mengelompokkan dan memeriksa hasil penyucian tempaan seluruh umat serta mendaftarkannya. Setelah pemeriksaan, 16 patriark menyusun urutan dengan sangat cepat. Setelah Master Wen menerima hasil peringkat, beliau mulai mengumumkan, saya akan mengumumkan hasil kompetisi seni bela diri pertama di bawah ini. Su Feng tidur, Batu kedua Tianjing, Yang Long ketiga, Liu Xu keempat, Niu kelima, dan Tang Hao keenam. Sang Master pernah mengumumkan bahwa totalnya ada 28 orang. Semakin dekat ke akhir, semakin rendah murid-murid yang lebih muda. Sungguh memalukan memiliki peringkat seperti itu. Su Feng tidur melihat angin mengejutkan alam semesta, bagaimana mungkin dia tidak menyangka angin mengejutkan Yu akan menjadi yang kedua. Yang Long juga sedikit terkejut, dia sangat percaya diri dengan tempaannya, dia berpikir sejak awal bahwa dia pasti yang kedua. Tetapi sungguh mengejutkan membunuh seekor kuda hitam di tengah jalan. Kompetisi kedua, dibandingkan dengan susunan roh. Di depan kalian, ada 20 buah alat spiritual yang belum diukir ke dalam susunan Lingsing. Kalian bertanggung jawab atas pemotongan segel dan pengumpulan susunan spiritual. Jika kalian berhasil menyegel sepotong spiritual, kalian akan mendapatkan 1 poin jika menghancurkan artefak. Akhirnya, dalam waktu yang harum, semakin banyak poin yang akan menang. Sekarang, setelah melirik semua orang, Master Wen mengumumkan dengan keras. Kemudian, Master Wen menyalakan wewangian. Win Sok Yu masih tidak cemas, tetapi 20 artefak di depan kami hanya diklasifikasikan. Mereka yang tampaknya buruk dalam pemotongan segel mengumpulkan susunan spiritual ditempatkan di satu sisi terlebih dahulu, dan mereka yang mudah menyegel susunan Lingsing akan diukir. Tidak hanya Win Sok Yu yang melakukan ini, Su Feng Selip, Yang Long, Niu, dan beberapa orang lainnya juga melakukan hal yang sama, tanpa panik memulai klasifikasi. Win Sok Yu mulai menyegel susunan Ling setelah membagi kelas terbaik dalam waktu tercepat. Dia mulai menyegel susunan Ling pada saat yang sama. Dia mulai menggunakan pemotongan segel susunan Juling yang telah dipelajarinya dari Si Yuan.
Ini adalah susunan sederhana, dan tidak akan membuat kesalahan saat membuka busur di kiri dan kanan. Setelah melihat situasi di lapangan, Lu Tianxi, Zhou Changming, dan keempat tetua melihat beberapa siswa dengan ide jernih dan kecepatan lebih tinggi mengangguk puas. Apa yang dilakukan si Tianjing? Apakah dia tangan kanan bersama dalam susunan roh pengumpul pemotongan segel? Ni Chang terkejut. Semua mata tertuju pada angin. Zhou Chang berkata, anak ini benar-benar berani. Tidakkah dia takut menghancurkan dua artefak sekaligus? Dengan begitu, dia tidak perlu mengurangi 2 poin. Benar-benar berani, tapi dia tidak hanya berani, tapi juga sangat berhati-hati, jadi aku yakin dia benar-benar yakin. Aku yakin, kata Lu, kalau bisa digunakan untuk kedua tujuan itu, sungguh mengerikan. Lain kali, kita akan diuntungkan dalam kompetisi antar pemurni senjata, kata tetua Yang. Formasi pengumpul roh pemotong segel dua tangan Feng Jingyu berhasil. Keduanya bersinar dan memadatkan aura. Ketika Zhou Fengyan melihat kedua tangan Feng Jingyu disatukan, dia mengerutkan kening. Dia juga sedikit terkejut. Dia tidak menunjukkan kelemahan. Dia juga mulai mengukir aura dengan kedua tangan secara bersamaan. Awalnya, prosesnya sangat lancar, tetapi kemudian muncul masalah. Kedua senjata roh itu tiba-tiba meledak dan hancur. Zhou Fengyan awalnya menyelesaikan satu senjata roh, tetapi sekarang dia meledakkan dua bagian. Sebaliknya, dia mengurangi 1 poin. Wajah Zhou Fengyan menjadi muram. Dia menarik napas dalam-dalam dan mulai menyesuaikan diri. Kemudian dia melepaskan kedua tangannya secara bersamaan, masih menggunakan satu tangan yang lebih stabil. Kecepatan Niu, yang ahli dalam memotong segel dan mengumpulkan susunan roh, sungguh mengerikan. Kecepatan tangan Feng Jingyu hampir sama dengan kecepatan tangan Niu. Feng Jingyu tidak peduli dengan orang lain. Ia memusatkan seluruh energi mentalnya agar tidak menghancurkan kedua alat roh itu jika ia lengah. Akan sangat rugi jika kalah. Bang, bang, di arena kompetisi, senjata roh di tangan orang-orang terus-menerus meledak, dan suara ledakannya tak henti-hentinya. Separuh waktu telah berlalu, Feng Jingyu telah mengukir 10 alat spiritual tanpa kesalahan. 10 alat spiritual berikutnya sulit. Feng Jingyu tidak yakin bagaimana cara menggunakannya. Jadi, untuk menstabilkan pencapaiannya saat ini, ia juga mengubah pemotongan segel menjadi satu alat spiritual pada satu waktu. Ia harus memastikan tidak membuat kesalahan, sehingga, meskipun sedikit lebih lambat, ia jauh di depan yang lain. Feng Jingyu menatap Niu. Niu berada pada kecepatan yang sama dengannya. Selanjutnya, ia menghadapi alat spiritual yang lebih sulit. Kecepatan pemotongan segel semua orang seharusnya sama. Zhou Fengyan sedikit tertinggal di awal. Sekarang ia berusaha mengejarnya. Namun, semakin cemas ia, semakin besar kemungkinan ia membuat kesalahan. Zhou Fengyan telah menghancurkan 2 alat roh berturut-turut. Wajah Zhou Fengyan sangat buruk. Ia telah menghancurkan 3 alat roh dan kehilangan 3 poin. Dilihat dari waktu saat ini, ia tidak bisa mendapatkan 5 poin pertama. Zhou Changming juga mengerutkan kening, berkata, masih belum cukup tenang, ada peluang untuk membalikkan keadaan, tetapi sulit untuk mendapatkan poin mereka sendiri. Kompetitif di lapangan memang perlu, tetapi jika Anda terlalu menekankannya, itu akan memiliki efek samping, kata Lu. Zhou Changming mengangguk dan berkata, benar, Feng Yan terlalu kompetitif. Jika kau mulai mengikuti ritmemu sendiri, hasilnya tidak akan seperti ini. Jadi itulah yang perlu mereka perkuat, kata Lu. Kali ini, kompetisi internal akan mengungkap masalah mereka. Hanya dengan mengetahui masalah mereka, kita bisa memberitahu mereka tepat waktu dan membiarkan mereka memperhatikan. Dengan begitu, dalam kompetisi besar, mereka akan jauh lebih baik, kata Zhou Changming. Semakin sulit yang dihadapi Feng Jingyu, semakin lambat kecepatannya. Dia tidak sebanding dengan Niu. Jurusan Niu adalah pemotongan segel dan pengumpulan arah roh. Jika kau membandingkan kecepatannya dengan Niu, itu seperti menggali lubang untuk dirimu sendiri. Terlebih lagi, Feng Jingyu tidak ingin memenangkan juara pertama dalam kompetisi ini, jadi mentalitasnya sangat bagus. Waktunya sebatang dupa, Master Wen mengumumkan dengan suara lantang, semua orang berhenti memotong. Silakan periksa situasi pemotongan segel susunan juling oleh 16 Master dan daftarkan poin untuk pemeringkatan. 16 Master mulai memeriksa, dan tak lama kemudian mereka telah mendaftarkan peringkat mereka. Master Wen mendapatkan daftar peringkat, baca, pertama Niu, 15 poin. Yang kedua si Tianjing, 14 poin. Yang ketiga Yang Long, 12 poin. Yang keempat Tang Hao, 11 poin. Yang kelima Wang Wu, 10 poin. Yang keenam Li Tao, 9 poin. Yang ketujuh Zhou Fengyan, 8 poin. Setelah Zhou Fengyan mendengar peringkatnya, wajahnya hancur total, dan yang lainnya juga gempar. Pada item pertama, itu masih tempat pertama, dan pada item kedua, jatuh ke tempat ketujuh. Kesenjangan ini benar-benar agak besar. Apakah saya mahasiswa tingkat 2? 2 kali berturut-turut, ini yang kedua. Jangan bilang bahwa ketika saya sampai pada item ketiga, itu masih yang kedua. Lalu saya akan pingsan. Angin mengejutkan Yu dengan senyum getir di hatinya. Ini seharusnya menjadi pelajaran baginya. Lebih baik biarkan dia mengalami kemunduran. Jika dia pergi ke kompetisi pemurni senjata, dia tidak akan kehilangan muka sendirian, tetapi seluruh cabang asosiasi pemurni senjata Kekaisaran Senki akan dipermalukan, kata Zhou Changming. Kecepatan Niu masih bagus. Jika Feng Yan dan Niu digabungkan untuk membentuk kelompok alat pemurnian gabungan, diperkirakan akan sangat bagus, kata Lu. Zhou Changming mengangguk dan berkata, ini benar-benar cocok. Jika kau menambahkan Sun Ze, kau dapat menciptakan alat spiritual yang sempurna.